Baca. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Terus? Di dalam mulut. Ini tidak kan? Kalian dijawab itu maksudnya itu apa, Wahyu 10. Kalian dijawab. Allah, siap boy. Aduh boy. Bentar. Aku mau tanya. Aku mau nanya dulu dong. Bang Ardiansyah lucu nggak Bang Martin? Udah dimakan, terasa pahit kan? Nah itu jawabannya. Jadi orang Kristen tuh nggak punya kitab, karena udah dimakan sama Yohanes gitu loh. Beda konteksnya dengan di situ, Bang. Oh beda, kirain sama. Konteksnya di situ. Beda. Oh kirain sama. Astagfirullahaladzim. Ini serba salah ini kan. Mau nggak diketawain ya mubazir, diketawain ya nggak enak gitu ya. Aku tanya ini, Bang. Kenapa temanya itu yang diangkat? Kenapa itu? Suka-suka bang, suka-suka. Mana yang kami penasaran? Begitu. Iya. Abang kalau penasaran kan pasti kan? Tidak juga sih. Hah? Masa sih? Ya. Jadi benar, Yesus lu difitnah. Itu fitnah besar bagi Yesus penyaliban itu. Kalau dibilang tak disalib, itu fitnah. Tapi kalau dibilang disalib, itu fakta. Oh, kenapa abang bisa terima kalau Yesus itu disalib? Harusnya kan abang marah. Saya tidak marah karena memang itu faktanya begitu. Iya, itu kan Tuhannya abang. Masa abang terima aja Tuhannya disalib gitu aja? Justru karena penyalibannya itu yang bermanfaat bagi manusia. Oh, begitu. Iya. Jadi gini bang, abang kalau kami salib mau nggak? Tidak ada gunanya buat orang lain kalau saya disalib. Hah? Ada bang, ada gunanya. Bapak bisa jadi Tuhan. Iya, abang bisa jadi Tuhan. Tidak begitu. Begitu bang. Tidak. Kalau seandainya penyaliban itu nggak ada, baru nanti. dia jadi Tuhan apa nggak bang? Kenapa? Kalau seandainya dia nggak disalib, dia jadi Tuhan apa nggak? Tetap Tuhan. Nah iya, kan gitu. Kenapa harus disalib? Nah, kalau bicara penyaliban, Bang, Hmm, bicara soal hmm. karya penebusan dan penyelamatan. Itu. Enggak bang, penebusannya kan harus mati. Kenapa harus disalib? Loh. Penyaliban itu, Bang, Itu karya terbaik. lakukan penyaliban itu yang diberlakukan oleh Romawi pada saat lagi menguasai tanah Israel. Oke, saya kunci perkataan abang ya. Saya ini macam Bang Ardiansyah juga nih, main kunci juga nih. Ya, saya kunci ya. Ya, oke. Kalau seandainya abang hidup di zaman itu, lalu kami salibkan, mau nggak? Hidup di zaman Yesus. Ya, mau. Alasannya menyalibkan apa? Hah? Ya suka-suka kami lah bang. Orang dia nggak punya salah mau disalib. Alasan penebusan dosa, gitu aja. Nah, itulah bentuk kasih. Iya, sekarang saya tanya abang pribadi jawab mau apa enggak? Enggak, bukan. Gini. Apakah bentuk kasih ketika kata Bapak, apakah bentuk kasih ketika dia disalib terus ditombak? Apakah itu bentuk kasih kepadanya? Ya itu kasih tombak, ya, kasih tusuk, ya, kasih semuanya kan kasih. Nah,
begini Bang. Allah. Nah, oke, jelasin Bang. Pakai data ya Bang ya, pakai data. Ntar nanti dipelintir sama Bang Ardiansa lagi. Nah, pakai data ya Bang ya. Siap-siap. Siap-siap Bang, pegangan ya. Lanjut. Saya enggak punya buku referensi mengenai cara menghukumnya orang Roma. Oh, 1 Korintus 5 ayat 5 itu. 1 Korintus 5 ayat 5. Buka kalau nggak percaya. 1 Korintus 5 ayat 5. Itu caranya. Betul. Tidak perlu itu, tidak perlu. Loh, beneran. Udah kapok dia itu, gak percaya lagi. Satu Korintus 5 ayat 5 dibilangin juga nggak percaya. Dibantu loh. Ya, tanya lagi ya kalau masih apa lagi. Iya makanya kan ditanya Tapi gini Pak Martin, kalau saya yang tanya bebas deh, gak usah pakai ayat deh, udah dispensasi dari saya. Kasihan saya kalau nuntut pakai ayat. karena kalau saya ngajak ngobrol Pak Martin, asalkan posisi saya lagi di luar ya, nggak di ruang kerja saya gitu, dan saya juga nggak pegang kitab. Saya nggak terlalu nuntut ini deh, nggak mau nuntut ayat dan lain-lain. Tapi kalau saya udah di rumah gitu kan, pasti saya cecer ayatnya gitu. Bang Ardiansa punya Alkitab toh? Oh, saya. Ya lihatkan bang. Abang kan penjual Alkitab. Oh, Lihatkan bang Alkitabnya ada jualan di apa? sini. Di sini nih Alkitab. Kerennya tuh keren. Disimpan di otak bukan di ketek. 1 Korintus 5 ayat 5. Itu jawabannya. Percaya sama saya. 1 Korintus 5 ayat 5. Buka. Tidak usah. Ini Tapi tanya- gini Bang Martin, Ya, saya mau tanya sama Bang Martin, seingat saya ya, ini kalau saya salah ya sorry ini ya gitu kan, karena saya bukan hafiz Bible soalnya gitu loh, karena capek juga kalau mau ngapal Bible, nanti udah saya hafal 1 book ternyata direvisi, gugur hafalan saya. Nah, Udah gugur gak dapet pahala lagi. iya. Nah, ini saya mau tanya, bentar Pak Martin, saya mau tanya ini. Ya, tadi baru mukadimah itu, baru prolog. Nah, memang saya kalau prolog suka ngejokes kayak gitu emang. Jadi gini, kalau kita lihat ya, kalau saya nggak salah itu ada di Yohanes 19:34 itu kalau nggak salah gitu kan. Di sana ketika prosesi Yesus disalib itu kan ditusuk tombak ya oleh prajurit Romawi ya, salah satu prajurit Romawi. Kalau dalam catatan Katolik itu namanya Longus nama prajuritnya. Makanya konon yang katanya mata tombak yang dipakai buat nusuk dia gitu kan, itu masih disimpan di Museum Vatikan, namanya Longus Per namanya. Nah, itu ada tercatat di Yohanes 19:34 kalau saya nggak salah ya. Coba nanti dikoreksi sendiri sama Pak Martin. Nah, yang jadi pertanyaan saya, itu beneran terjadi nggak Pak Martin? Itu dulu yang mau saya tanya. tombak itu. Ditombak. Iya, Yesus pernah ditombak Iya. ketika di tiang salib, bener ya? Ya, tulisannya seperti itu. Ya, oke. Lambung. Berarti benar ya, oke. Itu yang pertama. Ya. Ya, itu dulu deh yang jadi pijakan. Yang kedua, saya mau tanya, ketika orang disalib, ketika orang ditombak ya gitu lambungnya, berarti kan terbelah tuh lambungnya kan karena ditombak tadi. Nah, saya menemukan kemiripan gitu kan, seperti kematiannya Yudas di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18 kalau nggak salah itu kan. Yang bunyinya Yudas ini telah membeli sebidang tanah ya dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan terbelah perutnya. Itu kalau nggak salah. Bunyinya kayak gitu, ada di Kisah Para Rasul 1 pasal 18. Kok mirip ya Pak Martin? Antara matinya Yudas seperti ditombak juga lambungnya. Ya, Kenapa kalau tuh, Pak miripnya itu, saya kira tidak mirip Bang. Loh, kok nggak mirip? Ya. Karena Kok nggak mirip? ditombak. Sementara Yudas Oh, tidak ditombak. nah terus Yudas terbelah perutnya kenapa? Itu pertanyaannya. Operasi sesar. Bang Martin, Baik, abang ini gimana saya sih sambut dulu bang? nih, ada temannya Bang Martin Luther ini, Bang David. Selamat malam Bang David. Oke, selamat malam Bang David. Malam Bang David. Woi pas ini, 2-2 lawan 2 nih.
Mantap nih, keren nih. Pakai timer bagus. Silakan Bang David dibantu Bang Martin berdua aja, duet aja, nanti saling isi aja timernya menjawabnya. biar saya timer. Apa-apa saya Nggak timer. usah pakai timer, nggak usah pakai timer, santai aja. Mubadir lanjut, pakai lanjut. timer, mubadir. Iya. Enggak, itu hostnya nggak mau repot. Hostnya nggak mau repot. Nih, Oke, lanjut silakan. Nah itu kenapa Pak Martin? Kenapa kok bisa bilang beda? Kan sama-sama tuh, lambungnya terbelah tuh. Yesus juga ditusuk lambungnya. Dan Kalau lambung Yesus itu Pak Martin bisa tahu itu beda, alasannya apa? alasannya kalau lambung Yesus itu kan ditombak, Bang. Sementara Iya, kalau Yudas, Yudas ya terjatuh kan? loh kok terjatuh? Iya. Nah terus bisa terjatuh tiba-tiba terburai perutnya itu gimana itu? Ya nggak tahu penyebabnya. Kenapa sampai bercerai? Kayak gitu. Nah, Enggak, Pak Martin pernah mikir nggak secara reasoning gitu, secara logika aja, orang jatuh gitu kan, tiba-tiba terbelah perutnya gitu, pernah mikir nggak tuh? itu bisa saja terjadi sama kita kalau jatuhnya di benda keras yang tajam. Bisa aja. Emang di situ diceritakan ada batu gitu di bawah? Nggak ada ceritanya. Oh, berarti asumsi. Ada pagar, Pak. Bukan. Asumsi. Nah sekarang gini, Orang ya, Bang, kalau orang zaman sekarang yang nulis itu bisa dibilang asumsi, ngarang-ngarang. oke, saya mau tanya dulu sama Bapak, definisi asumsi itu apa sih? Bapak ngerti nggak? Definisi asumsi. Ya perlu dugaan saja begitu. Dan dugaan. Dugaan tanpa dugaan tanpa Ya, bisa dibilang Buk- tanpa bukti, tapi bukti, ada kemungkinan. iya. Fakta. Ya berarti nggak salah dong ketika saya bilang Pak Martin lagi asumsi. Tidak salah. Ya udah, jadi Pak Martin gak usah protes kalau saya bilang asumsi. Kok tadi bilang Pak Martin, loh itu kan bukan asumsi. Nah sekarang Pak Martin mengakui asumsi gimana sih? Jadi yang benar asumsi apa enggak nih? Tidak pernah tercatat di Alkitab, Bang. Tercatat ada batu. Bukan soal pelakunya, barang apa yang ada di situ penyebabnya. Nah tapi tadi kata Pak Martin bilang ada batu tajam tadi. Itu berarti asumsi dong? Iya kan? Saya tidak pastikan ada batu, kemungkinan pokoknya benda tajam, benda keras. Loh kok pokoknya? Tolong gini. Dalam dialektika itu haram pakai kata pokoknya, kudunya, harusnya, itu haram. Itu kalau Bapak mau ngomong Itu dialektika. kayak ibu-ibu yang sudah ngomong sama suaminya, pokoknya udah, suami diem. Ya. Gitu. Nah, ini Bang ya, kan saya berdasarkan yang tertulis seperti itu ya saja. Ya kalau yang tertulis, oke, tertulis ada yang tajamnya nggak, saya nanya. Nah, yang dituliskan Ah. perutnya terburai gitu, penyebabnya nggak ditulis. Nah Jadi kalau nggak perlu tanya, cari tahu kira-kira apa. ya harus cari tahu, karena kenapa Pak Martin sudah mengklaim itu beda, gitu loh. Makanya saya tidak menjustifikasi dari tadi. Ya, itu tadi benar bahwa lambungnya Yesus itu ditombak. Ya kalau Yudas diapain? Saya tidak tahu siapa yang Lah, gorok. ngapain. Kok nggak tahu, tapi Bapak kok berani mengklaim itu beda, gimana? Jatuh tertelungkup. Iya. Orang kalau jatuh tertelungkup Pak, tertelungkup doang, itu nggak mungkin terburai perutnya. Makanya saya tanya, kenapa bisa terburai? Gitu loh. Kalau saya di TKP mungkin saya bisa bilang Lah, penyebabnya ini. Gini loh, di sini sebenarnya lagi nguji apa ya, lagi nguji kejernihan reasoningnya Pak Martin gitu loh. Pak Martin nggak tahu tapi bisa menjustifikasi, itu keren menurut saya gitu loh. Asli, Luga Tambunan pun kalah gitu loh. Nggak tahu tapi bisa menyimpulkan. Nah, Gitu, jangan-jangan Bapak manusia setengah malaikat, jangan-jangan. nah, yang apanya yang mirip, Pak?
Lah, saya nggak menjustifikasi mirip apa beda dari tadi. Saya kan nanya ke Bapak, konfirmasi. Ya. Sedangkan Bapak yang menjustifikasi itu beda. Kalau beda, beda apanya? Kata Bapak, ya itu tertelungkup, lalu kena benda tajam gitu, sesuatu yang tajam. Ada nggak di Yang Alkitab? saya bilang beda itu karena memang nyata lambungnya Yesus itu ditombak. Iya. Sementara Yudas tidak tahu kenapa perutnya terburai gitu. Nah, Gini loh Pak Martin. Pak Martin kan tadi udah bilang kenapa Bapak ngotot di argumen Bapak. Sementara tadi Bapak bilang buka Alkitab itu sia-sia, buang-buang waktu. Nah, ini kan berarti Bapak menghayal jawabannya. Itu, Bapak tadi sudah mengklaim buka Alkitab itu sia-sia, buang waktu. Kan gitu, Pak. Ya. Nah, jangan ini apa karena takutnya ada Bang David di bawah nih. Ayo mau asumsi lagi nih Pak Martin. Lanjut, Pak. Ya. Tidak asumsi. Oke, jadi yang membedakan menurut Pak Martin beda itu bedanya di mana? Bedanya bahwa Alkitab jelas menulis bahwa lambung Yesus itu ditombak. Ya, ya. Lalu? Sementara Yudas tidak dijelaskan penyebabnya apa, perutnya terburai gitu. Kalau nggak dijelaskan kok Bapak bisa bilang itu beda. Kecuali Bapak bisa membuktikan kalau Yudas itu nggak karena tombak juga. Berarti kalau gitu namanya burden of proof. Iya. Berarti logical fallacy nih. Kalau dibilang ditombak juga, itu baru asumsi. Nah, kalau misalkan beda tidak ditombak, itu asumsi bukan? Saya mau nanya. Tidak ditombak. Itu dugaan. Itu asumsi namanya. Coba balik lagi kita resume lagi ke definisi dari asumsi. Ya gimana. Gimana. Begini Bang. Ya. Waktu Yesus ditombak itu, Yudas tidak ada di tempat itu. Jadi orang-orang tidak punya pemikiran untuk mau ngapa-ngapain dia. Emang Yudas ngapain waktu itu? Kenapa? Emang Yudas ngapain waktu itu? Sampai nggak ada di situ? Ya. Yudas tidak ikut lagi naik ke Golgota, ke tempat penyaliban. Terus yang naik ke situ siapa? Ya pengikut-pengikutnya dengan orang-orang yang Jangan ngarang pengikutnya. Itu Bapak ngarang. Nih, oke, saya buktikan ya, saya buktiin. Saya mau tanya sama Pak Martin. Yesus ketika diseret ya dari tempat penyesahan menuju Bukit Golgota, itu sampai tertatih-tatih, bahkan terjatuh 2 kali memikul salib, betul kan? Iya. Ya. Nah, saya mau tanya, yang bantu mikul salibnya Yesus siapa? Muridnya apa bukan? Itu bukan masuk dalam murid 12 ini. Aduh. Iya. Ini kalau kata Kores, juara selamat datang di kebenaran. Nah, dulu. Ya, saya dengerin. Gak apa-apa. Saya selalu dengerin Bapak kok. Lanjut. Simon itu, tapi ini tidak tertulis di Alkitab, itu di dalam tradisi saja, bahwa dia itu adalah pengikut 70 murid, bukan murid inti 12 orang. Oke, kalau kata Bapak ada tradisinya mana referensi ya? Bawa sini. Kalau ada. Saya tidak punya itu, Bang. Nah, kalau nggak punya terus mengklaim gimana sih? Dari tadi Bapak nih banyak klaim tapi nggak bisa dibuktikan semua. Iya, gitu. tadi Bang Martin kan bilang membaca Alkitab tuh sia-sia, buang waktu. Itu. Iya, supaya kita bisa lanjut gitu. Bisa lanjut ngarang gitu maksudnya. Coba. Saya resume nih dari premisnya Pak Martin nih gitu kan. Satu gitu kan bahwa Yesus dan
siapa Yudas itu matinya beda, Yesus itu ditombak gitu kan, sedangkan Yudas nggak tahu. Nah Bapak udah mengklaim tuh nggak tahu, tapi berani menjustifikasi. Coba dibuktikan dulu perbedaannya, itu yang pertama. Nah yang kedua terkait soal Yudas itu nggak ada di situ gitu. Kalau nggak di situ dijawab ini kemana Yudas itu yang kedua. Yang ketiga ya, menjelaskan bahwa Yesus ikuti oleh murid-muridnya, tapi pas menjawab terkait soal Yesus disesah gitu kan, lalu nggak ada yang murid-muridnya yang bantuin dia gitu, tapi Bapak ngarang gitu. Itu salah satu pengikutnya 70, itu ada dalam tradisi, cari dalam tradisi Bapak gereja kalau ada, itu salah satu pengikutnya. Silahkan cari kalau ada. Ya, Begini, kalau ada. yang naik ke Bukit Golgota itu ada juga perempuan-perempuan yang naik di situ. Enggak, jangan ini, kita bicara yang mikul salib aja dulu, belum selesai kalau 4 lagi. Oh Simon. Ya. Buktikan kalau Simon itu adalah pengikutnya Yesus. Bebas mau pakai data Bapak gereja pun bawa, silakan kalau ada. Nggak apa-apa. Karena saya tahu itu nggak ada, Bapak dapat ngarang sendiri. Kalau Bapak nggak ngarang, Bapak dikibulin pendeta, saya tahu itu. Ayo bawa datanya. Punya data, saya tidak punya data tertulis itu. Iya, saya tahu kok Bapak itu mau ngutip dari Asian Christian Commentary on the Scripture, saya tahu itu. Selamat Tapi datang nggak ke ada. jalan kebenaran. Ya, tapi nggak ada keterangan Samun itu adalah ini apa namanya murid atau 70 bagian dari 70 muridnya itu nggak ada. Saya tahu kok literasi yang Bapak mau pelintir itu namanya Asian Christian Commentary on the Scripture. Dan saya punya satu set dari volume 1 sampai volume 22. Dan udah saya baca semuanya. Saya lebih Kristen dari Bapak yang Kristen kok kalau buat literasi, tenang aja. Berarti ya Bapak sudah tahu tapi masih nanya kok. Ya saya nanya karena nggak ada keterangan itu. Murid-muridnya kan kabur semuanya, nggak ada yang ikut. Iya memang. Ya siapa tahu Bapak Martin punya edisi yang 23-nya gitu maksudnya. Nggak ada, paling mentok 22 Asian Oh Christian. 22. Siapa tahu. Saya punya Bang, edisi ke-51 udah ada sama saya. 51. 51 udah ada sama saya. Bagi yang mau dapatkan, lihat VT saya nanti ya. Lihat. Aduh. Ini ada yang bilang juga SS Yohanes ikut ke sana. Ya udah, mana buktinya kalau Yohanes ikut ke sana? Aduh, ini asik loh. Padahal kalau mau nyerang saya lagi di posisi lemah nih. Saya nggak bawa referensi sedikit pun tuh. Nggak bawa laptop, nggak bawa kitab. Saya enggak. Saya masuk di room ini bukan menyerang. Saya cuma ngikut anunya, tapi ya itu tadi saya baca temannya itu. Kenapa itu diangkat? Iya, tapi abang masuk nggak bawa apa-apa, Bang. Abang masuk bunuh diri, Bang. Kami kasihan lihat abang. Tapi Bang Riki, nggak apa-apa sih Bang Riki. Saya juga masuk ke sini nggak bawa apa-apa tuh, sama. Cuma bawa isi kepala aja. Nah sayangnya Pak Martin isi kepalanya nggak dibawa masuk ke sini, itu masalahnya. Enggak, mungkin bisa dibantu sama Bang David nih, Bang David. Ya kan ada Bang Ardiansa juga. Silahkan, abang-abang. Kita santai. Silakan Bang David. Ya, sebenarnya, yo malam semuanya. Ya malam Bang David. Malam Bang, malam-malam. Malam-malam. Ya, Siang. sebenarnya ini. Kalau bagi kami umat Kristen menjelaskan itu sulit untuk menggabungkan ayat ke ayat sama umat Muslim. Karena gini, di sebagian titik umat Muslim percaya Yesus itu disalib. Nanti di endingnya tidak percaya lagi, bukan Yesus disalib. Tetapi kadang waktu udah kita di pertengahan dicari lagi siapa yang angkat salib, siapa ini. Sekarang gini fokusnya, kalau menggunakan Alkitab, percaya nggak Yesus itu disalib? Kalau percaya Yesus disalib, kita masuk ke dalam. Baru bisa. Ini mundur ke belakang Nggak ini. bisa semua kita ayat David ini mundur ke belakang ini dialektikanya ini. Kita udah sampai di mana dia malah mundur lagi ke belakang. Nggak apa-apa Bang Rizky, nggak apa-apa Bang Rizky. Ya kan jalan 3 langkah, nggak apa-apa. Karena seakan-akan kita kan ini berlomba siapa yang benar siapa yang salah. Ini kan bukan benar siapa yang salah. Ini antara Enggak berlomba sebenarnya, berusaha membuktikan mana yang benar. takkan bisa menang umat Islam. Iya, dengar dulu, tidak akan ada mungkin benar umat Islam dengan umat Kristen. Kenapa? Kecuali Islam tadi, Islam itu menang. Oh berarti harus beli kucing dalam karung gitu maksudnya?
hanya masuk Muslim. Enggak, ini kita bertukar pikiran kawan. Kenapa? Karena kenapa? Dasarnya kamu tidak mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Tidak mengaku Yesus itu adalah disalib. Jadi kamu hanya mendengarkan cerita bagaimana versi Kristen itu Yesus disalib. Bukan menjebak demi ayat. Nanti ayat kelompok. Bagaimana dengan Yudas? Yudas terjatuh dia terburai. Apa yang di bawah kok bisa terburai? Apa ditombak begini? Itu kan pertanyaan artinya yang memang sia-sia. Kan ternyata kamu hanya melihat antara terburai tubuh Yesus dengan terburai tubuhnya Yudas. Kamu tidak membaca bagaimana kisahnya. Ada tertulis di kisah para rasul tentang dia membeli tanah dengan uang kejahatannya. Ada tulis di Matius dia dengan bunuh diri, talinya putus dan dia jatuh terurai di tanahnya. Mana kalau ada di Matius coba. Mana kalau ada ya mana kalau di Matius ada. Mana kalau ada. Kalau ada di Matius, wait. Shut up, man. Sepeda Shut up, motor, brother. Wait, hear me. Shut up. Oke? Wait. Kalau misalkan ada, tadi klaim. Aduh. Lanjut deh. Mungkin saya bisa tidur nyenyak. Lanjut. Siapa yang lanjut? Muslim atau Kristen? Kalau yang Muslim saya dengar. Enggak, tadi kamu bilang Bang David. Ya, tadi kan dia bilang kan di Matius itu ada keterangan bahwa dia membeli sebidang tanah ya, lalu dia menggantung dirinya dan jatuh lalu tertelungkup. Coba di mana di Matius ada narasi itu? Kalau ada, saya siap dibaptis malam ini juga. Kalau ada di Matius, silakan. Wow. Terlalu memutuskan saya kalau kamu sempat artinya menjadi pindah agama gara-gara hal itu. Kamu pindah agama, kamu menerima Yesus Kristus, kamu dibaptis. Bukan kamu ngomong kayak gitu, memang itu nggak tertulis di Matius. Roh Kudus. Oke, gini deh. Saya transfer kamu 1 juta kalau di Matius ada narasi itu. Cash hari ini juga. Kasih ayatnya, buktinya plus nomor rekening. Iya, saya 5 juta. Abang. Ayo, saya siap M-banking. Abang bisa. Kalau agama nggak ada harganya, kalau 5 juta kan bilang. Halo. Berarti ngarang kamu, berarti asumsi kalau kayak gitu. Nah, pertanyaan saya gini deh, tar dulu, Pak Martin. Untuk Pak Martin sama Bro David, gue mau nanya. Kenapa sih ya orang Kristen itu kalau mempertahankan keimanannya itu kenapa kok pasti logical fallacy gitu? Kadang 24 logical fallacy itu ditelan semua gitu loh. Itu kenapa bisa kayak gitu? Itu aja sih. Coba dijawab. Mungkin tidak semua begitu, Bang. Ini Bang, ayat yang Abang minta tadi. Ya. Mana? Udah dapat dia. Yang mana? Yang Yohanes ada di ini. Ya. Iya. Apa itu? Di Saya mana? bacakan buat Abang ya. Ya. Di kitab apa? Abang kan punya Alkitab, nanti baca ulang lagi di situ. Ya, di mana biasa catat. Di Yohanes 19. Yohanes 19 ayat 26. Ayat 26 ya, coba ceritain. Bacakan ya? Iya. Oke. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." 27. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia dalam rumahnya. Lalu? Nah itu. Nah, kata Bapak kan itu kan muridnya Yohanes. Buktinya itu Yohanes mana? Nah, Yohanes ada di sini. Murid yang dikasihi. Cuman. Iya, mana kalau itu namanya Yohanes? Oh, di pasal yang lain Bang ada. Ya, coba cari lagi. Muter. Ya cukup ini aja Bang. Kalau Abang punya Alkitab ya nanti baca di situ lah. Iya, saya tahu kok, tenang aja. Bahkan saya sambil merem juga bisa nih kan. Saya tahu yang Bapak maksud itu kan Yohanes berapa? 19:26 itu yang bunyinya ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya berkatalah,
ia kepada ibunya, inilah anakmu. Kemudian ayat 27-nya, kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu, dan sejak saat itu murid-muridnya itu menerima dia dalam rumahnya. Lalu ayat 28-nya, sesudah itu ketika Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Terus Yesus minta minum. Itu kan ayat. Keren lo Abang Rizky ini, tanpa melihat apa-apa hafal. Wih, keren Bang. Abang guru para pendeta ya? Keren Bang Rizky. Terus kata-kata Yohanesnya di mana? Itu yang mau saya tanya. Nah, ada Ustaz Unggul nih. Assalamualaikum warahmatullahi dan semuanya. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh ikutan menginjili nggak? Boleh ikut menginjili Pak Martin. Boleh Bang, boleh. Silakan gas. Enggak, pelan-pelan aja baru gigi 1 ini. Jadi Pak Martin, Yohanes 10 ya diambil tadi dipetik nomor 26 ya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu," dan seterusnya ya. Nah, di sini kita hitung Pak ya, di nomor 26 ini, ketika Yesus melihat ibunya, ini kan maminya ya, Bunda Maria. Lalu murid yang dikasihinya 2 orang ya. Kemudian berkatalah ia kepada ibunya. Nah, ini Bapak naik dulu Pak, 1 nomor doang itu Pak, 26. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, 1 ya, Maria, maminya Yesus. Dan saudara ibunya, 2, Maria istri Klopas, 3, dan Maria Magdalena. Jadi ada 3 Maria ditambah saudara ibunya. Saudara ibunya ini laki-laki apa perempuan Pak? Laki-laki, namanya Yakobus. Keren. Menurut Kayaknya saya Bapak, lebih ini Kristen deh, Ustaz Unggul. Makanya lebih Kristen saudara dari ibunya Kristen ini saya. siapa nih Pak? Nama saudaranya itu saya tidak tahu itu. Yakobus Oke. namanya. Nah, itu ada 2 memang satu bilang Yakobus, kemudian satu lagi kalau Bapak lihat di versi yang sebelumnya ya, itu misalnya kita lihat di sebentar 25 kita enaknya ambil dari mana ya? Misalnya di dalam terjemahan lama Pak ya, sebelum TB1, maka dekat kayu salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya yang perempuan Pak, perempuan. Bagaimana mungkin itu namanya Yohanes? Ini di terjemahan lama, cuma terjemahan baru direvisi. Kata yang perempuannya dihilangkan sehingga Bapak terjerumus, terperosok menganggap itu adalah Yohanes. Yohanes dianggap menjadi saksi. Perempuan-perempuan semua Pak. Murid-muridnya kabur, lari tunggang langgang, jauh banget. Itu bicara seperti ini juga kalau Bapak pakai logika, Bapak gelantungan deh Pak di pohon, nggak usah disalib. Ya, dalam waktu 3 jam aja deh. Pasti susah itu Pak ngomong. Apalagi sebelumnya dipecutin, dipukulin. Nggak akan sanggup orang ngomong seteratur ini Pak. Apalagi kalau murid-muridnya jauh. Digantungnya di sini. Terus ngomongnya lah murid-murid itu udah lari 1 kilo. Nggak kedengeran suaranya Pak. Ini di sini ya Pak ya. Di terjemahan lama Bapak lihat. Mereka itu Saudara ibunya yang perempuan Pak. ya itu yang ditulis di sini, saudara perempuan. Tapi muridnya ini juga ada di situ. Mana Bapak nambah-nambahin, emang Bapak Yesus nambah-nambahin ayat? Nggak boleh gitu Pak. Iya, Pak, saya kasih tahu Pak Martin. Pak Martin jangan ngikutin kelakuan LAI. Asli original teksnya 1 ayat, 1 ayatnya 1 paragraf, ditambahin 2 paragraf dalam terjemahan, nggak boleh kayak gitu. Terkutuk kalau kata Petrus yang kayak gitu. Jangan. Loh, apa yang masalah dengan terjemahan lain? Coba Bapak buka Markus 8. Gak apa-apa biar saya dulu. Coba buka Markus 16 ayat 8. Buka Markus 16 ayat 8. Ya, coba buka. Coba bacain nama saya.
Coba dicek. Ya, Markus 16 ayat 8. Terjemahan aja, Pak. Nggak usah Yunani ya. Karena jangankan Bapak ngerti, bacanya aja nggak bisa nanti. Si malakama more bahasa Inggris ketemu gue, original text ketemu more, bahasa jadul zaman Melayu rendah ketemu gue lagi. Iya, makanya saya bilang tadi Ustaz Unggul naik makin suram kata saya. Ayat berapa tadi, Bang? Markus 16 ayat 8. Coba buka itu. Bacain nama saya. Lalu mereka keluar dari dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Lalu lanjutannya? Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Nah, yang saya mau tanya ya, itu dari kata dengan singkat sampai keselamatan yang kekal itu diterjemahkan dari mana sama LAI? Karena di Yunaninya nggak ada. Loh, kok tanya ke LAI, Bang? Ustaz Unggul, saya boleh minta tolong? Terlalu berat. Ya, Boleh, karena saya siap, lagi keluar ya. Cariin Markus 16 ayat 8 yang versi Yunaninya dong, yang Textus Receptus, Ustaz Unggul. Nanti digedein aja host layarnya Ustaz Unggul, biar saya bisa baca, itu saya yang bacain. Dinda Toyib bisa bantu, Dinda Toyib. Iya. Ada Textus Receptus online Ustaz Unggul, kata kuncinya di Google. Digedein aja ini host, apa namanya, Bang Riki. Ini apa namanya, layarnya Ustaz Unggul. Nanti biar saya yang baca. Karena saya gak hafal juga, saya bukan hafiz Bible. Memang gak berusaha jadi hafiz Bible juga sih, takutnya udah hafal nanti terjemahannya besok direvisi, kan gugur tuh hafalan. Terjemahan itu memang harus direvisi, Bang. Oh iya, memang harus ya. Ya. Nah, iya itu. Sesuaikan dengan bahasa. Ya, nih, Masa kini. lihat nih Pak Martin ya. Itu yang saya baca. Kai exceltos, aduh goyang. Kai exceltosai, tachi yang kayak taksu itu tachi dibacanya. Tachi evigon opotou menemeu aikande autas tromoskai ekstasiskai audeni auden evovon togar. Evovon togar itu artinya takutlah mereka. Udah mentok sampai situ, Pak. Nah, lalu yang paragraf keduanya itu yang dengan singkat itu diterjemahkan dari mana sama LAI? Gak ada kan? Oh, berarti LAI nambahin itu, Pak. Ya, saya tidak tahu kalau menyalahi kerjaannya lain. Ya LAI kan gitu Pak, kerjaannya Pak, suka tambah-tambah ayat Pak. Gimana dong? Ayat bisa nambah ya, Pak Martin, dengar saya Pak. Pak, dengar saya nggak Pak? Pengertian itu orang luar sana beda sama kita. Nih Pak, mungkin terlalu berat ya. Kalau tadi Sama kayak sudah contoh, saya ambil contoh aja Mohon lah. izin, Kalau orang mohon hanya dua izin, huruf saya nanti. potong sebentar, mohon izin. Saya potong sebentar, teman-teman semuanya, saya mohon izin pamit ya, karena mau keluar kota sekarang. Oh siap Bang Adrian. Iya, siap. Terima Dinda. kasih Bang Siap, Reski, Dinda. terima kasih Sama-sama, Ustadz Bang Unggul, Bang Anci, terima kasih Bang Toyib, Bang Miki, Bang Riki Ernawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Bang ya. Wabarakatuh. Pak David mau ngomong dulu apa saya nih? Gilirannya kita yang tertib. Ya, yang tertib lah satu-satu. Silakan Pak David kalau mau ngomong dulu, tapi konteks ini dulu ya, jangan pindah biar enak. Iya, hanya saya mau ngasih mengerti penerjemahan tadi. Bagi kita, penerjemahan itu keterangannya nyambung. Sama seperti kalau kayak di Inggris oke, di Indonesia itu bisa, setuju. Itu udah berapa kata, sementara di sana itu hanya berapa huruf-huruf bisa menyemahkan sini. Hanya terkadang
jangan digabungkan Ela itu menipu karena beda penerjemahan, beda kosakatanya yang akan menyambung gitu. Nah, bukan berarti mereka sana menambah ayat, tidak. Gitu. Oke, berarti Bapak belum paham ya. Udah dari saya. Begini Pak, kitab Bapak Perjanjian Baru Saya Kristen itu. kok Bapak yang lebih paham dari saya gitu. Oh, makanya karena Bapak nggak Kristen paham, ini saya pahamkan. Bapak sedang saya injili, diam dulu, duduk Enggak, tenang, kalau duduk Bapak- manis. Assalamualaikum warahmatullahi Kristen, baru wabarakatuh. saya bilang paham. Nah, ya udah gantian waktu saya bicara ya. Waktu saya bicara ini ya. Ya, Tadi Saya Morereski komplain aja lah, bilang saya kurang tahu. sudah menjelaskan. udah diam-diam umat terjemahan diam dulu. LAI itu menerjemahkan dari original teksnya yang berbahasa Yunani. Tadi dibacakan Yunaninya, ini kita lihat terjemahannya nih. Di teks aslinya hanya berhenti di sini, fontogar, karena takut ya. Lalu satu paragraf ini Pak tidak ada di teks originalnya, ini tambahan, bukan diterjemahkan, ini tambahan. Ini satu paragraf. Nggak tanggung-tanggung ya, ayat 9 sampai 20 ini juga tidak ada Pak di teks aslinya. Ini juga tambahan, bukan diterjemahkan. Bapak tadi pikirnya terjemahan ini nggak ada Pak teks aslinya. Dan dari sini saja Pak, ini sudah kelihatan bahwa ini tambahan. Perhatikan nih, mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Artinya diam nih ya, tutup mulut. Tetapi di paragraf tambahan ini, aneh Pak, dengan singkat mereka sampaikan pesan itu kepada Petrus. Nah, di sini aja udah kelihatan kalau Bapak mau meneliti dengan logika. Tapi kalau hanya, oh itu dogma, saya imani, apapun katanya saya imani, ya monggo. Tapi ini Bapak saya ajarkan supaya paham gitu. Lanjut, Morereski standby. Ya sayangnya yang ngajarkan gini Pak, yang mengajarkan yang tidak mengetahui itu kok. Kalau yang ngajarkan tadi contohnya dia Kristen, dia seorang romo, dia seorang pastor, dia seorang pendeta. Oke, saya setuju. Oh gitu ya. Nah, bisa saya Oh, bilang, berarti subjektif berarti dia. bukan subjektif gitu Pak. Tetapi ini kan orang bapaknya banyak. Kitab kita tuh bisa panjang. Sedangkan orang bapak saja sendirilah kalau diterjemahkan kitabnya. Contoh gue bilang bukan penulisannya dia sudah dari kanan ke kiri. Itu saja sudah jauh sebenarnya. Apalagi sudah ada artinya. Itu di bahasa Indonesia kan lain lagi. Pak, Gak nyambung. Perjanjian lama itu bahasa Ibrani. Tulisannya dari kiri ke kanan apa kanan ke kiri? Coba saya tanya. Dengar dulu, saya mengerti ketika Jangan dengar dulu, jawab dulu. Bapak bawa premis, Al-Quran ditulis dari aksaranya itu kanan ke kiri. Ibrani ditulisnya dari kiri ke kanan, Pak. Ustaz Unggul, coba open cam lagi Ustaz Unggul. Kasih dia lihat Yesaya 9 ayat ke-6 coba. saya tidak bilang Al-Quran. Yang Ibraninya. Supaya Suruh baca coba dia. Ya, tunggu. Berapa? Yesaya 9 nomor 6. Iya, ayat 9 nomor 6. Pasal 9. Setiap bahasa, setiap negara berbeda tulisan, kayak tulisan Cina ke tulisan kita. Tulisan Cina dari atas ke bawah vertikal ataupun horizontal. Ya, kita beda dan artinya bisa berbeda. Bukan artinya, tetapi paragrafnya bisa berbeda gitu. Aduh. Artinya sama gitu. Kok aduh, ada yang salah? Itu Pak Ustadz Unggul tadi sudah menyatakan itu Ibrani bagaimana? Ditanya dulu itu. Ibrani lah. Cara penulisan dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, Bang? Tanya sama Ibrani, Bang. Saya tanya sama kita. Kalau Abang mempermasalahkan tadi itu. Saya tidak permasalahkan, karena tidak saya permasalahkan, yang mempermasalahkan bukan saya. Hanya tujuannya itu sama, itu begitu, tujuan itu sama. Itu bukan tujuan Bang, tapi tidak diadakan, disisipkan gitu Bang. Ini bukan terjemahan, bukan Yang Ibraninya tafsir. coba Ustaz Unggul. Logical fallacy lagi dipakai. Iya. Coba yang ininya, yang Ibraninya coba itu. Lapasan. Kan kalau tinggi itu ilmu, kalau kita bahas sementara kita sama-sama tidak sama kita. Enggak kok, enggak terlalu tinggi buat saya. Saya bisa bahasa sesembahan kamu kok. Itu kan menurut kamu, kalau bagi kami itu. Ya udah panggilin Roh Kudusnya sini, biasa ajak ngobrol. Saya tanya nomor togel besok keluar berapa. Aduh, kamu udah menghujat itu namanya. Ata hafala medaber hibrid.
Lo atahe Kayak enak diskusi sama Ebane kami. Hatargum. Roh Kudus itu kita muliakan, kamu bilang mau nanya togel itu kan menghina namanya. Gitu lah kawan. Yang gitu. Kalau dia apa diskusi. Ya itu kan kata doktrin kamu. Saya kan anti doktrin orangnya. Loh, kamu kan menghina. Kita negara hukum. Nggak boleh gitu dong. Ya udah tinggal laporin polisi aja sih. Kalau ngerasa memang nggak punya Ibraninya lama bukanya nih lemot. Teman-teman dibantu permintaan More itu tadi dia saya 9 nomor 6 Aturlah host atur host. yang berbahasa Ibrani. Cocok gitu. Enggak jangan ngina. Ada berapa kali kayak gitu. Silakan Dinda Toy bisa bantu. Bentar dulu Bang David, bentar dulu. Jangan inilah, jangan Dia merujuk bilang Roh Kudus gitu. pada togel enggak boleh. Jangan merajuk, udah jangan merajuk. Penghinaan namanya itu. Kita pun harga diri kita ada dong. Kita kan lebay kawin. Oh, lebay dong. Emang kamu tahu David, Roh Kudus itu munculnya kapan itu? Kalimat Roh Kudus itu apa dari awalnya ada Roh Kudus? Tidak ada itu. Coba abad keberapa itu munculnya Roh Kudus? Sama kalian nggak mulia, sama kami pun yang kalian percaya pun tidak mulia. Nanti kalau kami hinakan itu Nggak ada ajaran Yesus, ajaran. Cobain. Oke lah. Tadi kan kamu kan bilang gitu kan. Kamu nggak ngerti, saya ngerti. Saya bisa bahasa Tuhan kamu saya. Tapi jangan dihina gitu dong. Lah, nggak ngehina, saya ngehinanya di mana? Coba. Bahkan saya berani nantang kamu, coba laporin polisi. Minta nih rekamannya sama host. Sok, lapor ke Bareskrim, lapor ke Subdit apa namanya ini cybercrime ya. Nanti ketemu sama Pak David Bambang. lu mah malah ngomong ke sana kemari. Lagi bahas pengetahuan ini. Kebetulan ada Bang More Reski ini sebagai akademik beliau. Jadi buat keilmuan ini lumayan. Kamu kalau kuliah berapa SKS harus bayar berapa? Kamu. Nggak gitu, tapi kalau memang kalian memang lebih pintar. Tapi jangan. Nah, itu. Kita kan saling Enggak, pada faktanya saya ketimbang kamu, saya lebih ngerti bahasa Tuhan kamu ketimbang ketimbang kamu. Itu fakta. Itulah bodohmu. Loh, kok bodoh? Yang bodoh itu cuma tahu terjemahan loh dan ketipu lagi sama terjemahan. Itu tolol namanya. Kalau kau lebih ngerti, kau udah masuk Kristen. Tapi kau kan Muslim ya. Masa kau ngerti isi keluarga? Ya terus gini, terus ketika saya ngerti bahasa Ibrani ya, lalu ada ayat ya di Yesaya pasal 9 ayat ke-6, di situ berbunyi Kielet Yulad Lanu, saya harus artikan itu nubuat. Kan tolol namanya. Ayo mau ngomong apa kamu? Itu kan bentuk past tense, bukan future. Nubuatan itu sifatnya future katanya. Karena saya ngerti bahasa Ibrani, makanya saya nggak mau ngimanin hayalan kamu gitu loh. Sadarilah, agama ini adalah tak ada cerita kau nggak tentang iman. Kami yang bodoh mengerti tentang agama orang sana, sementara kau tidak di agama sana. Kau ngerti nggak agamamu? Yang penting aku mengerti agama aku, mati. Cengeng kelas jemaat. Udah gini deh, si David suruh panggilin pendetanya aja deh. Pendetanya bawa ke sini. Ya. Pendeta sama orang awam aja pun kalian udah Iyalah. Masa ngambek udah jadi umat terjemahan, ambekan lagi, apa yang mau diambil? Kok ngambek, tapi kalian bawa emosi kalian sampai ngina-ngina gitu. Lah, boleh gitu. Lah, emosi dari mana? Lihat gak ekspresi saya? Emosi biasa aja dari tadi. Kawan kalian yang bilang Roh Kudus mau jadi togel tadi kalian nggak tegur, itu kan sama dengan emosi kalian namanya. Loh, kok emosi? Tegur dong, kalau memang fair deh tegur dong, gitu kawan. Kalau kita disebut aja nabi kita aja pun kita bisa berjarak. Apalagi orang yang menyuara, apalagi orang ya udah, saya kasih kesempatan kamu 7 kali 24 jam untuk laporin saya polisi. Kalau misalkan kamu bisa bikin memang saya ini penistaan agama, saya kasih 10 juta kamu. Cash. Bodoh kali aku ngelapor ke polisi Tuhan, ke kawan. Ya udah. Tuhan yang ciptakan kau. Ngapain aku lapor ke polisi? Enggak, saya nggak percaya Tuhan kamu. Kau hina siapapun, tetapi itu karena kita di negara hukum. Udah nggak usah merajuk, kita ngomongin teks. Kok jadi malah dongeng di sini? Gak usah dongeng teologi kalau depan saya. Dongeng tadinya. Ya udah cerita kamu. Apa yang mau kau Ya, tanya? jadi itu kenapa itu si ayat itu bisa ditambahin sama LAI dan orang Kristen se-Indonesia ketipu semua ditololin LAI itu kenapa bisa kayak gitu? Oke, saya jawab ya. Ya, silakan. Ketepatan saya tidak di bagian LAI. Kamu tanyalah langsung sampai LAI supaya kami bisa diskusi sama dia. Udah.
Ya harusnya ngomong gini dong. Karena saya umat terjemahan ya, yang terkasihani, saya nggak bisa jawab itu gitu dong. Kau pula yang jawab. Kan itu sekarang kau yang tolol tuh. Seharusnya gini David, seharusnya kamu itu dengan adanya perbuatan LAI berarti kamu tuh korban. Kamu yang harusnya lebih kritis karena kamu yang menggunakan kitab tersebut, bukan kami. Jadi kamu itu berarti sudah menjadi korban LAI. Nah, kamu yang harus kritis seharusnya. Gua kasih ilustrasi kawan. Aduh, ilustrasi lagi. Halo Bang. Bisa ku pandang sama sesama tangga orang, bodoh kali itu di bawah ketiak istri itu. Ternyata kenapa? Oh, Bang Martin dulu, David. Bang Martin mau ini nggak, mau ngomong katanya. Temen, dikasih dulu kesempatan tuh saudara kamu dulu ya. Ayo Bang Martin, silakan. Cuma mau bilang gini. Buka gue tuh udah gue download tuh. Tolong gedein terus. Udah nih Ustaz Unggul nih, udah nih. Lai itu bukan mau mengorbankan siapapun, tapi tentu ada alasannya kenapa tambahan itu ditulis di situ. Berarti Pak Martin setuju ya bahwa itu adalah tambahan ya? Oke, deal? Saya belum cek teksnya. Loh, Ya. udah nggak usah dicek. Bapak nggak bakal ngerti baca Greek, boro-boro ngerti artinya, bacanya aja nggak akan bisa. Saya jamin. Coba Ustaz Unggul rubah dulu, sorry Ustaz Unggul nih. Saya minta tolong lagi. Coba Markus 16 ayat 8 tadi yang Yunaninya bukain. Coba saya mau tahu Pak Martin sudah baca. Gak usah gaya-gayaan cek-cek lah. Pak Martin bisa bacanya aja, enggak buta huruf kok. Ya maksudnya itu. Maksudnya apa? Lai ngambil anunya gitu. Gak usah segala cek-cek teks lah gitu loh. Orang pada cuma taunya terjemahan doang kok. Gimana sih? Saya belum pernah lihat soalnya di TikTok ini yang jangankan ngerti, bisa baca aja nggak ada. Ya memang tidak banyak yang karena terlalu tinggi ilmunya Bang sama klien. Kita ini lawan klien. Itu mana lah pula ada. Bukan masalah tinggi dan rendahnya, Pid. Ini sedang dibuka, diungkap kebenarannya. Kamu tuh harusnya berterima kasih loh, Pid. Kote mualaf yang dulu keluar KR sekarang kemana larinya? Hilangnya semuanya. Yang David jangan bunyi-bunyian David. Suaramu nggak enak. Bukan coba ntar dulu saya lagi jangan bunyi-bunyian dulu, saya lagi ngobrol sama Martin. Coba baca dulu itu Pak Martin tuh. Pak Martin, coba Pak Martin tuh baca dulu Pak Martin. Tuh yang ada tulisan TR 9 18 berapa itu 94 ya. Nah, coba baca. Coba dieja. Nggak bisa. Terus Bapak mau ngeceknya dari mana kalau nggak bisa bacanya? Dan untuk ngeceknya nggak cukup Bapak dengan bisa bacanya doang, harus ngerti juga bahasanya. Terus yang mau Bapak ngecek apaan? Maksudnya terjemahan itu kan terjemahan lain kan ada beberapa versi. Tar Pak Martin. Pak Martin ini statementnya lucu gitu yang saya dengerin dari sejam yang lalu sampai hari ini. Jadi ibarat kata gini loh Ustaz Unggul dan Bang Riki ini. Kayak dia bilang, bentar saya mau lari dulu, tapi dia lumpuh gitu loh. Lucu nggak? Lucu. Layak itu untuk ditertawakan. Bang, terjemahan lain itu ada beberapa versi. Dan yang saya punya baru satu ini, yang lainnya saya enggak cek terjemahan yang lainnya. Bukan teks aslinya yang saya maksud. Aduh. Nah itu di King James Version cuma satu paragraf tuh. Jadi ini yang salah terjemahan mana nih? LAI apa King James Version nih? Kalau King James Version satu paragraf. Pak Martin saya ulang ya dengan bahasa yang sederhana. Di dalam teks originalnya itu kan semua negara itu menerjemahkan dari kitab yang bahasanya itu adalah bahasa Yunani, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Prancis, Jerman dan seterusnya, termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Di aslinya itu berhenti di ayat 8 Pak. Ya, versi LAI tadi ada tambahan satu paragraf. Di dalam King James Version ini Pak ya, ini King James Version nih versinya sekarang. Nomor 8, and they went out quickly. Lalu mereka keluar dengan segera. And fled from the sepulchre. Dan mereka kabur, fled itu kabur. Dari kuburan. Kuburan ini kan beda dengan di sini ya, kuburan batu. For they trembled. Tremble itu gemetaran. Mereka gemetaran.
and were amazed. Mereka begitu shock atau terkesima ya. Neither said they anything to any man. Mereka tidak mengatakan apapun kepada siapapun. Karena mereka, for they were afraid. Karena mereka ketakutan. Ini berhenti sampai sini Pak. KJV benar. Karena original teksnya berhenti sampai sini. Tapi di LAI ditambahkan satu paragraf Pak. Gitu. Jadi tidak dari aslinya. Tambahan dari LAI Pak. Paham ya Pak ya? Ya, Tapi ini itu Ustaz Unggul ranahnya- kasihan nih. itu ranahnya Davidnya LAI. kabur nih. Kasihan Pak Martin sendirian. Tak apa-apa Bang, dari tadi juga sendiri. Nggak apa-apa Pak David kan Pak Martin kan memang mau mencari kebenaran More. Seperti Yesus bilang, carilah maka akan mendapatkan, ketuklah maka akan dibukakan. Ini kami kasih tahu Pak, tidak perkataan Yesus itu satu paragraf tambahan dari LAI Pak. Ya, saya bilang tadi, mungkin LAI punya alasan kenapa ditambahin di situ. Ya berarti setuju ya Pak Martin itu tambahan ya. Nih Pak, Tak ada di teks. yang KJV tadi Pak, berhenti dari sini Pak. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Itu yang saya bacakan tadi bahasa Inggrisnya, King James Version. Berhenti sampai situ. LAI menambahkan satu paragraf ini dengan singkat mereka dan seterusnya. Ini tambahan ini Pak dari LAI Pak, bukan dari Yesus. Lanjut standby. Tuh. Udah dibuktiin tuh Pak. Berarti Bapak setuju ya Pak Martin ya itu tambahan ya? Enggak, itu dulu yang mau saya tanya. Setuju nggak Bapak kalau itu tambahan? Setuju ya? Kalau tidak ada di teks aslinya dan ada di terjemahan, ya bisa dibilang tambahan. Ya jangan bisa dong. Setuju nggak itu tambahan? Jangan ambigu dong jawabannya. Kalau tidak ada teks aslinya, abang kan Enggak, menurut Bapak. tahu teks Enggak, menurut aslinya. iya, menurut Bapak itu terjemahan ditambahin apa enggak? Itu dulu yang saya tanya. Paragraf yang di bawahnya itu. Iya, tambahan apa bukan? Menurut Bapak, Itu saya tinggal bilang kalau- aja sih. Kalau teks aslinya tidak ada, itu tambahan. Dan Iya, berarti Bapak LAI gini. Jadi jangan pakai jawaban bersayap gitu loh Pak. Biasakan dalam dialektika itu nggak perlu pakai jawaban yang bersayap. Itu namanya ambiguity yang seperti itu. Itu logical fallacy. Kalau nggak salah logical fallacy nomor ke-13 itu ambiguity itu. Dan itu nggak boleh. mestinya kan pertanyaan itu ditujukan ke LAI. Enggak, saya tanya ke Bapak. Kan saya lagi ngobrolnya sama Bapak saat ini. Pendapat Bapak terkait iya. ayat tadi itu tambahan apa bukan? Saya mau tanya. Menurut Bapak. Ya itu jawaban saya, kalau teks aslinya tidak ada. Itu ambiguity, tapi di terjemahan Bapak. ada. Ya. Oke, saya persimpel lagi pertanyaannya. Menurut tanggapan Bapak, ayat yang tadi, ya yang paragraf 2-nya, itu tambahan apa bukan? A, iya, B, bukan. Silakan dijawab. Abang kan sudah tahu teks aslinya Ya. apa enggak gitu. Oke deh, pertanyaannya saya rubah. Kenapa sih orang Kristen tuh kalau ngobrol sama Muslim, ya ngobrolin kayak gini pasti logical fallacy gitu. Entah itu ad hominem, straw man, red herring, ambiguity, fallacy, slipper slope gitu. Kenapa kok sering banget kayak gitu? Itu pertanyaan saya. Termasuk Pak Ini, Martin. Bang, saya ini bukan orang yang masuk anggota apologet. Saya masuk room ini tadi. Lah emang saya apologet? Bukan. Saya bukan apologet saya. Yang bilang saya apologet siapa? Bukan. Saya edukator. Sama Pak. Iya. Kita semua cuma mempelajari dan menganalisa. Bapak nggak perlu jadi apologet untuk memahami itu tambahan atau bukan. Kan kita bandingkan tuh. Teks originalnya nggak ada. King James Version nggak ada. Tiba-tiba ada tambahan satu paragraf di LAI. Jadi Bapak setuju itu tambahan dari LAI ya? Jawaban saya tadi, kalau teks aslinya tidak ada. Lah, kok kalau terjemahan ambiguity? LAI ada. Ambiguity lagi. Kalau Pak, udah dibuktikan 3 kali Pak. Udah dibuktikan 3 kali tidak ada dalam teks aslinya. Tidak ada dalam King James Version. Tambahan udah More. Udah dapet tuh tambahan kata dia. Iya, tambahan ya udah. Nah gitu dong. Jujur loh Pak, saya tuh gak tertarik jadi apologet Islam. Karena kenapa? Yang dihadapin apologet Kristen. Ya jangankan Bapak yang bukan apologet, yang apologet Kristen aja gitu kan. Itu semuanya logical fallacy kalau ngomong. Jadi saya sama aja kayak ngobrol sama orang idiot gitu loh. Makanya saya gak tertarik jadi apologet Islam.
Karena nggak ada yang ini, nggak ada yang bisa diajak ngobrol reasoning yang benar, itu masalahnya. Gitu loh. Cari channel yang kira-kira sebanding dengan abang gitu. Nggak ada masalahnya, Pak. Bambang Nursena aja melempem, Pak. Jadi Bang Rizky mendingan ngobrol dengan yang polos seperti Bang Martin lebih enak ya. Jadi kejujuran ini jadi lebih penting ya dalam diskusi ya. Iya. Ya gini Pak Martin ya, kalau Pak Martin bilang iya itu tambahan, tapi saya tetap mengimani kitab saya terbitan LAI. Nggak apa-apa Pak, kita malah senang. Oke. Bapak jujur, tapi kalau Bapak berputar-putar akan kita kejar terus. Buktinya begitu Bapak bilang itu tambahan, kan kita diam menghormati keimanan Bapak. Itu Pak dari kami standby. Ya, saya cuma ngasih tahu gini, Pak, ya. Ini nggak perlu jadi apologet, Pak. Ketika orang ngobrol ya gitu kan, bisa dibilang ini posisinya debat, bukan diskusi. Karena kenapa? Bapak membantah saya membantah Bapak. Gitu loh. Itu posisinya debat kalau gitu. Bukan diskusi, bukan dialog, bukan sharing ya, tapi debat yang seperti itu. Nah, dalam debat itu konteksnya bicara dunia dialektika, Pak. Dalam dunia dialektika itu haram, Pak, melakukan logical fallacy apa aja. Yang saya lihat nih ya, Bapak yang logical fallacy satu pertama, tapi Bapak santun untungnya. Jadi nggak ad hominem Bapak itu gitu loh. Satu, Bapak red hearing ya. Jadi apa? Ketika kita membicarakan apa, Bapak melebar kemana-mana. Nah, itu red hearing yang seperti itu haram dilakukan. Yang pertama. Kedua ya, Bapak sering lagi melakukan yang namanya burden of proof. Apa itu burden of proof? Mengklaim tapi tidak bisa membuktikan gitu bahwa dari klaimnya Bapak ini benar. Nah, itu burden of proof. Nggak boleh juga, Pak, gitu loh. Nah, lalu yang ketiga, Bapak itu melakukan circular of reasoning. Gitu ya, Pak, berputar-putar aja di situ-situ terus. Itu nggak boleh. Nah, yang ininya, yang keempatnya, Bapak melakukan slipper slope. Jadi apa ya? Nggak berkembang gitu loh obrolan. Terlalu cepat kayaknya Pak Ustadz Unggul untuk mencatatnya, ini nggak kecatat Pak Ustadz Unggul. Poin-poinnya aja. Kalau umat Kristen dalam Bang Res, ya gini nih, cepet. yang paling penting gini nih, kalau mau catat nih dalam dialog ya, ketika kita sudah membuktikan lalu mereka mengakui itu ada ayat tambahan, tapi keimanan mereka kita hormati, hargai, dan bahkan kita bela. Orang itu iman mereka kok. Tapi kalau belum mengakui, mana buktinya tambahan, mana bukti? Ya kita bolak-balik akan membuktikan, akan terjadi dialog yang tidak ada kehabisan. Red herring yang disebut Morereski tadi itu istilah dalam diskusi skala internasional. Kita lagi ngomong Intong yang dibahas apel Malang gitu, itu namanya red herring, melarikan diri dari bahasan. Kemudian circle reasoning, jadi apa berputar-putar di situ aja, berkutat, nggak ada kemajuan, nggak ada move on. Terus strawman fallacy, kita nggak mengatakan sesuatu, dibilang mengatakan sesuatu. Itu banyak kaidah-kaidah dalam perdiskusian, teman-teman pelajari juga terminologinya, baik dalam kaidah Islam ada ilmunya namanya ilmu jadal, ilmu debat, itu luar biasa sekali. Juga pelajari skala internasional istilah-istilah asing yang disebut Morereski tadi, sehingga kita bukan so-soan Inggris tapi naikkan level kita ke skala internasional. Kaidah diskusi yang elegan, akademik ya, itu harus dengan bukti, burden of reasoning tadi itu ya. Jadi beban pembuktian ada kepada orang yang ngomong. Misalnya gue bilang begini, Morereski ganteng, nah itu kan bebannya di gue tuh, gue harus membuktikan bahwa dia ganteng. Gue tanya sama istrinya, suami lo ganteng nggak? Ganteng. Nah itu pembuktian itu, standby. Ya jadi gitu, Pak. Terus kalau ngobrol itu kalau menyimpulkan biasakan pakai 3M, Pak, gitu kan. Yakni apa 3M itu? Bukan 3 miliar, bukan ya, gitu kan. Meter, metode, dan manner gitu. Ketika saya menjustifikasi kayak tadi, Alkitab, terjemahan Alkitab LAI itu ada tambahannya gitu loh. Nah, meternya apa? Saya pijak yang namanya original teksnya, karena bahasa aslinya itu kan Yunani, maka saya harus merujuk ke Yunaninya. Metodenya apa? Metodenya, maka saya melakukan komparasi di sana antara bahasa terjemahan dengan yang originalnya, itu metodenya, yakni komparasi tekstual. Nah, lalu mannernya, saya mengambil kesimpulan yang objektif. Ketika membandingkan itu, maka apa sampai kepada kesimpulannya? Memang itu tambahan. Nah, gitu, Pak. Jadi ngobrol itu biasa kan pakai gitu 3M, dan jangan melakukan logical fallacy. Jadi nggak asik gitu ngobrolnya. Makanya itu saya nggak pernah tertarik jadi apologet Islam, karena yang harus dihadapin apologet Kristen yang
apa ya, ngomongin ilmiah tapi aslinya nggak ilmiah, kayak orang nggak pernah sekolah gitu loh Pak. Itu saya nggak pernah tertarik jadi apologet Islam, jujur. Ya silakan Bang David udah masuk lagi, monggo. Nah dan sorry satu lagi Bang. ya satu lagi David tadi juga melakukan logical fallacy, namanya apa, argumentum et populum itu. Karena kenapa? Oh tapi LAI itu begini. Jadi terlalu menitik beratkan sebagai sebuah otoritas yang kuat, yaitu LAI. Dan argumentasinya harus dibenarkan, itu namanya argumentum et populum. Dan logical fallacy juga. Padahal Kristen sendiri loh yang bikin logical fallacy itu. Ya, terus masalah di beragama itu apa rupanya mau perjanjian LA itu begini? Kecil Pin, suaranya kecil Pin. Ya, Kecil-kecil kayak minoritas pengen bangun gereja. Terjemahan LA itu begini, dan dengan sesuai Alkitab yang kami pelajari di Indonesia begini, apa masalah rupanya di Kristen? Itunya masalahnya. Apa masalahnya di Kristen? Ya kalau nggak ada masalah buatmu ya nggak apa-apa. Terus kenapa? Iya, tinggal ngomong. Gue tahu itu tambahan, tapi itu gue imani, selesai Pak. Nggak ada masalah. Cuman maksudnya di sini kita pembuktian gitu loh. Jangan hanya pokoknya apapun dikatakan LAI ikut, nggak boleh. Apa kata Yesus itu ikuti, jangan kata LAI. Karena gini dia jelasin sama orang Bapak. Yang dasarnya saja kita sudah banyak perbedaan, apalagi sudah menyakup ke dalam gini. Kita Dia nggak nyampe, mau dengar cerita orang nggak biasa nyampe, aja. otaknya nggak nyampe, nggak nyampe. Bukan nggak nyampe. Pak Martin itu, Pak Martin lebih jujur. Pak Martin jujur. SMP nggak? Iya dia terserah dong, kita kan agak. Enggak, dia- lu lulus agama- SMP nggak? Gua nanya. Dia agama dia, sekte dia beda sama sekte saya pun beda. Iya, Nggak boleh begitu Pak. Emangnya Tuhan nyalain Pak Martin. Pak Martin saya bilang Pak Martin. Dia menghakimi Pak Martin dibilang salah, itu namanya nggak boleh begitu. Emangnya lu Tuhan. Anda orang beragama kok memecah belah. Saya bilang tadi sekte berbeda, Lah, tidak memecah saya menyalahkan belah. dia. Ya tadi dia sekte berbeda artinya kan lu menolak dia kan, bukan bagian dari lu kan. Nggak boleh menghakimi. Siapa kau? Yesus kan menghakimi orang. Dari tadi saya tidak menghakimi, saya bilang berbeda. Bukan saya menghakimi itu, saya menjudge dia gitu loh. Fit. Kamu menjadi orang kok memecah belah keimanan, gitu. Fit. Loh, tegur dong Kok Pak. pecah belah? Si David begini nih Pak, nggak diajari menghakimi, dia menghakimi Pak. Dia melebihi Yesus Pak Martin. Pak Martin Ini hebat, Pak hearing, Martin nih. orang baik. Red hearing nih si David nih dalam topik. Tolong dong. Arti gini. Kalau kita kasih pendapat. Tolong dong, kalau ngomong biar kayak orang waras tuh jangan logical fallacy dong, gitu dong. Loh, kalau kamu memang waras, hargai dong iman orang. Lah, saya menghargai imanmu. Saya ngomongin tekstual. Saya nggak ngomongin Tuhan. Dan kita nggak hargai kebebalanmu. Kita juga politik kita berkata. Kebebalanmu yang tidak kami hargai. Imanmu kami hargai. Fit. Saya mau tanya kamu nih, Fit. Ya. Aduh, lucu Dari nih David. tadi kita tidak ngomongin keimanan. Ketika memang ada tambahan sudah dibuktikan, maka kejujuran ini lebih penting. Kalaupun diakui tapi kamu imani, ya monggo. Kita nggak Pak bakal Martin menekan juga. itu. Pak Yang Martin penting juga kita saya terima. jujur. Benar bahwa yang aslinya nggak ada, tapi LAI malah menambahkan. Entah dari mana itu LAI menambahkan. Saking pinternya kali, gitu. Ya, itu menurut keimanan kalian kan itu. Awas Nggak Bang Rizky nyampe, nanti Mas. disamperin ke rumah, nggak nyampe. Udah, gini, Fit. Saya jelasin pelan-pelan. Enggak. Kamu udah terlalu banyak bunyi-bunyian kamu. Diam dulu, jangan banyak bunyi-bunyian dulu. Ya, jadi gini ya. Kita ini di sini dari tadi nggak ada yang namanya ngomongin keimanan. Jadi kalau Gedein layar bahas more. keimanan itu lucu. Coba gedein dulu. Ini apa namanya, host? Ya kita nggak ngomongin keimanan loh dari tadi. Kamu mau iman kayak tadi contoh ya Pak siapa? Ini kok Pak malah Martin. Tidak, kan lintas agama. Kalau nggak lintas agama, kita iman dong. Jangan bunyi-bunyian dulu. Jangan bunyi-bunyian dulu. Ya. Dengerin Kalau ngomongnya dulu. jangan banyak-banyak. Ya. Jadi gini ya. Tadi yang dibahas itu kita membahas tekstual gitu kan, membahas tekstual itu bukan ranah keimanan. Kritik teks itu bukan masuk ke dalam ranah keimanan. Kritik teks itu yang pertama. Yang kedua gitu kan, yang kedua ketika kayak tadi contoh Pak Martin mengatakan iya itu tambahan tapi saya tetap ngimanin itu nggak masalah gitu loh. Saya tuh orang yang nggak peduli dengan keimanan orang mau sembah kaleng kerupuk, sembah pohon, sembah batu, sembah botol susu, bahkan ya maaf ya sembah sendal jepit gitu kan. Ya nggak masalah buat saya gitu loh, karena saya nggak peduli dengan imannya orang. Bahkan kalau ada nih saya pakai sendal jepit ya, lalu ngomong nih orang nih, Reski itu kamu nginjek Tuhan saya akan kasih sendal jepit saya kepada dia untuk dia sembah. Itu saya clear ya sampai sini ya.
kita ngomongin tekstual dari tadi, nggak ngomongin keimanan. Ya saran saya sih itu aja. Saran saya sih gini ada ya, saran kalau nalar kamu nggak nyampe gitu, kebanyakan minum balau, ya sadarkan diri dulu lah sebelum dialektika itu. Itu aja sih. Lanjut. Sudah? Ya, silakan lanjut bunyi-bunyian kamu, silakan. Saya dengerin. Ya, karena gini kawan-kawan semuanya. Terlalu jauh kalian ceritai masalah sampai ke bahasa Yunani lah, aslinya Gede suaranya, gedein pit, kecil ah. Oke. Sementara tadinya pembahasan itu judul penyaliban Yesus adalah fitnah. Yesus sendiri pun tidak kalian kenal karena Yesus tidak disalib. Udah, kalian mau bahas yang lain, kami tidak akan bisa menjelaskan sampai ke situnya. Kenapa? Kita ini sama-sama orang-orang bodoh, barbar kita semua ini. Jujur aku bilang. Kenapa? Hanya kita punya iman masing-masing. Jangan klaim orang bodoh, saya orang pinter. Saya nggak mau ikut bodoh. Lu aja kali sama gereja lu. Jangan bilang kita dong. Kami gitu, kami. Iya, saya tahu kamu menganggap kamu pintar, tetapi di bagian agama saya kamu menganggap bodoh. Kenapa? Karena kamu tidak di agama saya. Jadi kalau dan kamu merasa pintar di agama saya kan jadi saya anggap bodoh. Kenapa? Kamu bukan Kristen yang rajani. Kenapa? Kamu ngerti tentang Kristen, ngerti tentang kitab, ternyata kamu tidak kitab. Jadi saya anggap kamu orang bodoh. Itunya kawan. Bukan saya bilang orang bodoh secara umum tidak, tetapi secara Kristenan kamu memang bodoh saya bilang. Kenapa? Berarti di dalam ajaran masalah dengar dulu saya cerita. Tadi kan kamu cerita itu pintar, kalau original teks itu bodoh berarti. Dengar dulu, tadi kamu cerita saya diam. Karena kamu sudah membahas masalah sampai bahasa Ibrani, kamu bahas tentang Yesus. Yesus saja belum kamu terima, belum kamu kenal, karena kamu sendiri tidak mengakui Yesus itu disalibkan. Oke, kamu cerita sendiri. Saya dengar. Udah. Saya rasa saya nggak perlu tanggapin bunyi-bunyian. Iya benar. Bingung nanggapinnya juga. Ya kayak contoh gini, saya denger nih ya suara curut gitu. Terus apa perlu saya tanggapi kan nggak? Iya nggak? Nggak, contoh gitu. Contoh nih ya, contoh gitu kan. Makanya saya bilang bunyi-bunyian gitu loh. Karena gini, ketika saya dengar suara dari curut gitu, terus apa perlu saya tanggapin kan nggak usah gitu loh, itu sih. Lanjut. Jadi menjelaskan ke David itu harus yang sederhana. Misalkan gini, Bang David ya menyembah kodok, ya kan dianggap Tuhan tuh kodok. Bagi kita silahkan aja. Cuman kita pertanyakan kenapa Bang David menyembah kodok. Nah itu yang kita bahas. Jadi bukan Bang David yang menyembah kodok, tapi kenapa alasannya Bang David itu menyembah kodok. Terangkan itu. Nah gitu Bang David. Ya bukan berarti kita membantah bahwa Bang David malah menyembah kodok. Ih gila, kodok itu kan gitu. Bukan begitu. Kenapa sih alasannya Bang David menyembah kodok? Itu kenapa sih LAI Martin sama enggak pakai itu juga atau sama-sama pakai LAI? Karena itu bahasanya tadi itu seputaran itu saja. Jadi jangan membeda-bedakan sekte. Kalau menggunakan judul ini, enggak. Tadi bahasan Morereski tadi itu, critical text tadi itu kan diambil dari Textus Receptus dengan Codex Sinaiticus dan LAI. Iya yang saya protes. Saya rasa abang itu semuanya pakai itu semua, sama-sama pakai itu. Bang Martin juga sama pakai juga, karena dasar LAI itu juga Codex Sinaiticus itu juga. Nah itu yang dibahas tadi tuh Bang. Jadi jangan membahas perbedaan-perbedaan sama Bang Martin. Saya tanggapin itu karena saya menganggap semuanya sok pintar. Kenapa? Karena judul di atas saya ikutin di Komal ini, penyaliban Yesus. Karena yang barusan saya katakan abang sampai itu ke bahasa. Kalau ke bahasa emang kalian ada ahli bahasa. Kalau ada ahli bahasa aku mundur. Ada saya. Bukan ahli bahasa. Ada saya ahli bahasa. Saya ahli bahasa mundur lagi. Bukan kali bodoh. Ini saya ahli bahasa mundur. Kawan. Kau jumpai itu di komal-komal yang Kristen itu ahli-ahli bahasa. Banyak ahli. Tak pernah kau masuk. Mana? Siapa si Michelle? Michelle sebutkan. Sebutkan siapa? Mikana blokir saya juga. Mikana blokir saya. Siapa? Kiamat blokir saya. Michelle Ing blokir saya. Siapa? Yang kayak Baldmon. Siapa yang kayak Baldmon tuh yang badannya gede tuh. Aduh lupa saya. Ya kayak Baldmon. Ikuti judul ini dia. Tapi saya pengen banget More. Saya pengen sekali dengar satu nama dari Bang David ini. Dengar satu nama dari Bang David ini. Siapa Bang David? Apanya?
yang bisa mempunyai kompetensi kapasitas untuk critical text, baik Ibrani, Sena, baik Bambang Nusena. yang di Komal katanya, Kalau Bambang Nusema 2019 waktu saya zaman masih di EPMA ditantang itu sampai minta 25 juta, saya dealin, diblokir. Berita Wahyu diblokir. Siapa lagi? Ya kan gini tuh bang, kalau orang tuh tinggi-tinggi gitu ilmunya kan, ya kalau kayak gini-gini kan nggak ada cuannya bang. Ya tengoklah lah memang apa ya? Memang saya ajak ini debat dunia nyata, kok debat real. Gini dengar bang, Halo. tengok Ya, apa lagi? yang ku bilang tadinya, yang Sok lanjut curhatnya. yang Lembek kau sekarang. sekarang ada yang berani itu debat sama pendeta Esra, ada yang berani itu debat kemana aja. Pendeta Esra. Esra ternyata Pendeta Esra kata Esra unggul. keluar satu nama ternyata ya, Esra Soru. Aduh, Esra Soru. Suruh-suruh Oke. takut dia nanti perpuluhannya hilang. Alah. Sebut siapa Enggak, lagi? kalau bisa difasilitasi Ustadz Unggul, boleh juga itu. Tolong Bang David difasilitasi Esra Sorunya Tar. dengan perwakilan dari kita. Saya bilang aja. Saya pinjam HP rekan nih, bentar nih. Saya Oh, pinjam HP ditelepon. rekan. Bentar Fit. Nih, saya pinjam HP rekan nih ya. Nah, yang berani debat sama saya itu malah orang Wanes, namanya Samuel Sihaan. Cuma itu doang. Dan itu di dunia nyata. Saya ini debater di dunia nyata saya. Bukan cuma di virtual. Nih. Saya buktiin nih. Nih. Saya lihat tuh sesi saya nih. Makanya yang nama-nama kamu sebutin tuh saya tantangin siapa namanya gitu loh. Yang kamu maksud. Debatnya agama siapa yang pagan, Islam apa agama lu yang pagan. Itu topiknya. Dan jungkir balik dia. Kau pun lucu kok, siapa yang agama pak? Ya Udah. agama itu paling benar itu siapa yang menganut lah. Lucu kan? Nih. Tar. Aduh, makanya saya lucu gitu yang kamu sebutin tuh lucu saya. Nih. Ini saya kan. Ya. Ini debat. Bawa kitab. Bukan pakai asumsi, modal bacot, logical fallacy. Channelnya Moreh di apa diiklankan? Oh, channel saya Reski Hipotesa namanya. Ya, Nih, saya ketikin di bawah. diketikin boleh buat typing para semua bisa Aduh. mengakses nanti. Ini channel YT saya Reski Hipotesa namanya. Aduh. Nih, saya bawa literasi kalau debat, gitu kan, ngomongin Yahudi. Nah, nih, bawa kitabnya saya. Mau ngomong apa? Ya. Ini yang masih di itu ya bang, Banyak yang Daerah mendebat rohani begini bang. Islami. Kenapa nggak mau debat Iya. sama beberapa kayak orang abang tuh iya. artinya gini. Pit kecil suaranya Pit. Masalah Suara bahasa. kecil kayak minoritas pengen bangun gereja, gedein. Iya, yang selalu membahas bahasa, sementara mereka tidak mengakui Alkitab sebagai sama dengan kita gini, Bang. Orang tidak mengakui Yesus itu, buat apa kita berdebat sama dia? Dia tidak mengakui Yesus itu disalib. Jadi artinya cerita ini akan selalu kau cari sisi negatifnya. Di setiap kitab akan ada sisi negatifnya. Karena itu menceritakan, karena kitab ini apalagi tentang Yesus, dia datang untuk melayani. Akan terjadi. Sudah dibilang jangan pakai logical fallacy. Aduh. Bukan ya memang Habis Coba kita ini diterangkan gua tadi. tanya. kau berdebat pakai Pit, logikamu, Pit. tetapi tidak bisa kau samakan pikiranmu dengan pikiran Tuhan. Gitu. Kemana? Nah, Pit, denger suara gue nggak Pit? Dengarkan ku ya kan dari tadi. Iya, Yesus dia berdebat sama orang-orang Saduki dan Farisi. Salah nggak tuh Yesus? Padahal Yesus nggak dipercaya sama orang Saduki dan Farisi. Dia berdebat tuh. Iya. Sampai dia diusir kan? Kenapa lu nggak boleh More Reski berdebat dengan Samuel Siahaan, orang Wanes? Enggak dari dasar kita dulu debat bang. Itu harus ada. Ini namanya double standard ini. Giliran Yesus boleh, giliran Cherry kita picking. nggak boleh. Cherry picking, Ustaz. Cherry picking. Iya. Lu Logical tahu pohon fallacy lagi kersen nggak? Pohon kersen tuh pohon ceri yang zaman kecil kita suka panjat, Iya, ya kan? debat itu Buahnya sama merah itu kecil-kecil. Debat cari kekurangan bang.
Kalau seandainya di kitab setiap Debat kitab cari pasti kekurangan, ada. debat tuh cari kebenaran, bukan cari kekurangan. Cari Gimana? kebenaran. Ya, kalau debat kan Pak pasti kekurangan lawan lah, Bang. Namanya debat kita. Kalau cari kekurangan nanti ditambah-tambah kayak LAI, David. Apa yang mau kau bahas? Kalau kau mau debat, kau cari kebenaran kawan, apa yang mau kau debatkan? Kau udah tahu kebenarannya. Pasti kau cari kekurangannya. Kitab bukan cari kebenarannya. Menguji keotentikan, bukan cari kekurangan, menguji keotentikan dan keakuratan. Makanya kalau ngomong tuh biasanya pakai 3M. Gini deh. Wait. Sebentar. Saya mau tanya dulu nih. David menyimpulkan seperti tadi, itu coba jelasin sama saya meter, metode dan mannernya seperti apa? Coba. Saya dengerin. Meternya apa, metodenya apa, mannernya apa? No. Yang tadi kamu omongin. Aduh. Kamu minum air mineral dulu deh. Coba kamu minum. Nyampe Bang Reski, nggak nyampe. Kalau secara akademik nggak nyampe, David. Oh. Makanya aku bilang cari kelasmu lah. Ya udah gini, aku tanya gini David. Aku tanya yang simpel aja. Di tempatmu tuak sekarang seliter lagi berapa? Ngerti pula kita haram tuak itu, Bang. Iya, kau tahu nggak tuak? Tuak lagi berapa sekarang seliter? Nggak tahu sih kita, Bang. Oh, masa? Balau seliter lagi berapa sekarang? Terus aku pikir tua. Jadi dulu aku bilang on cam kuburan nih. Soal bahasa agama, Bang. Enggak, aku tanya gitu loh. Kok malah begini? Enggak, aku tanya gitu. Balau sekarang seliter lagi berapa? Aku tanya. Jangan kadang ditipu-tipu kita dengan bahasa-bahasa yang kecil, Pin, suaranya. Sampai ke Wih host, itu gue bantu tuh di bawah istilah-istilahnya dicatetin dong. Ntar nanya ujung-ujungnya suruh ngulang. Nanti atuh Pak Ustadz Unggul kalau sekarang nggak fokus, Ya daripada bahas yang kayak gitu, mending wajak diskusi aja. Harga balau lagi berapa sekarang seliter? Kita diskusi itu aja deh. balau tertipu nggak? Aku balau mana tuh balau? Balau, masa kau nggak tahu? Kau pura-pura nggak tahu balau? Pit, teman-temanku si Manjuntak banyak yang Muslim, Pit. Kenapa kau masih Kristen, Pit? Aduh, jangan. Familiku semua banyak Muslim. Aku tinggal di perbatasan Banda Aceh, Bang Anda. Wah, apalagi dekat perbatasan Banda Aceh di Singkil. Singkil tuh banyak loh, tahu kawan-kawanku si Manjuntak Muslim banyak. Kenapa kau masih ketinggalan? Oke. Langkat Tamiang aku. Hah? Oke. Nggak, maksudnya gini loh, Fit. Tadi kan lu menyimpulkan gitu kan. Kita nih dalam parameterku kan kau itu bodoh gitu kan. Karena bla 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 bla. Kau panjang lebar tuh kau bunyi-bunyian. Nah, yang mau kutanya, kau bisa menyimpulkan ku bodoh. Itu 3M-nya apa? Meter, metode, dan mannernya apa? Coba jelasin. Metodenya apa, meternya apa, mannernya apa, dari sampai kesimpulan saya bodoh gitu. Lanjut. Itu yang saya tanya. Ya, satunya kamu belum baca Alkitab. Meternya dulu. Meternya apa? Alkitab dengan tidak berdoa. Enggak, meternya apa? Karena kamu belum baca Alkitab seutuhnya. Itu meternya. Itulah meternya. Ukurannya kan itu. Gagal Anda. Dia kira meteran. Bukan meteran, David. Bukan meteran, meter. Materinya. Sayang sih ya di dalam Islam itu nggak boleh ngehina ya. Saya pengen ngehina banget asli bener. Kau yang bodoh atau aku? Aku ngerti, jangan kau pikir nggak sekolah aku. Kan aku kau meteran katanya, mana ada meteran. Meder, bukan meteran. Mader itu materi bahasan, David. Aduh. Standar. Simpelnya standar ya kalau kamu nggak ngerti. Kejadian sampai wahyu. Standarnya kau harus baca dulu kejadian sampai wahyu. Apa lagi yang salah? Oke. Udah kupelajari. Nggak nyampe, More. Kita turunin sampai minus 100 levelnya. Nggak nyampe. Iya, ini dari istilah meter sampai standar ini Ustaz Unggul. Udah sampai lesehan ini. Jangan kedua nggak. Dengar dulu, kedua nggak paham pun kamu. Jangan nggak paham pun. Aku pun tak paham, pendeta pun tak paham. Maka dipelajari tiap hari, belajar kitab. Kau belajar dari orang yang tak paham, pendetamu tak paham, kau tak paham, mau jadi apa? Tak paham, Bang.
Ya dengar dulu, tak paham. Tidak ada kita Iya, manusia iya. yang paham tentang Alkitab, Bang. Yang paham Ditanyain kita meter berdoa, dia malah curhat. kita baca ayat. Kalau kita paham, tidak kita berdoa lagi, tidak berdoa. Lu besok digampar pendeta lu, dibilang pendeta lu nggak paham. Besok digampar lu. Pendeta nggak paham. Bang, Parah, pendeta parah. mau berkhotbah, dia selalu berdoa. Yang dikhotbahkan itu tidak sesuai dari mulutnya, tetapi sesuai dari Roh Kudus. Tanya sama pendeta, saya tanggung jawab. Oke, sekarang gue mau tanya gini. Saya tanggung jawab. Fit. Pendeta mana Penerjemah fit. Tidak akan Penerjemah mengucapkan Alkitab. ayat dari Gue mulutnya, tanya dulu. kecuali itu di- Ayo kita bahas Roh Kudus. Kita bahas Roh Kudus Kecewa. ya. Oke. Sekarang gue mau nanya. Roh Kudus itu tertogel. Bunyi-bunyiannya kok panjang banget. Ini gue mau nanya gini. Di penerjemah LAI, itu para penerjemah itu dibimbing Roh Kudus nggak sih, gue nanya? Kalau kau tanya ke LAI, Bang, ke bahasa, Bang, aku angkat tangan. Gedein suaranya, Pit, kecil. Enggak, penerjemah. Sama kau tentang ini. Lihat. Pertanyaannya gini nih. Iya, Bang Rizky, kalau mental tinggi ilmu, Bang, maaf, aku nggak bisa diskusi samamu. Aku angkat tangan, nanti memalu-malukan aku sama Nggak sang apa-apa. kata. Bagus. Gitu lah, Pit. Udah mulai jujur mereka, udah mulai jujur. Kita diskusi, Pit. Dari tadi saya udah bilang, saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti. Tadi kamu bilang, nggak kelas saya, Bang, kalau untuk bahasa. Pit, Apa bahasa? aku juga sama belajar, Pit. Bahasa. Udah nggak apa-apa. Lanjut. Enggak gini, kita bahasnya Roh Kudus deh. Abang ini kan Ya, kita ahli. bahasnya pakai Roh Kudus aja deh gini nih. Gue mau nanya, itu kalau yang nerjemahkan Alkitab itu dibimbing Roh Kudus apa enggak sih? Ya, itu jawablah. Oke. Belajar Alkitab, Bang. Ada namanya sama kami PA, Bang. Tahu PA itu pendalaman Alkitab. Ada Ya. namanya pendalaman Alkitab. Bible Bang. study, Ada dia. BS. Ada dia yang datang. Iya, Bible. Ya oke, ada yang BS, ada PA namanya pendalaman Ya. Alkitab, ada lagi lain namanya. Banyak lah ini. Ada yang datang dia membahas Alkitab ini, Bang, dengan secara dia berkumpul di kumpulan situ saja hadirnya. Ada yang memang dia niat mau kumpul, tapi dengan pribadi. Kalau kita membaca Alkitab, Bang, ada aturan baca Alkitab itu. Kita memang benar-benar niat dan kita harus berdoa supaya kita mengetahui dan menyadari dan mengetahui jalur cerita Alkitab ini. Nggak gampang baca Alkitab walaupun bahasa Indonesia, Bang. Oh, gak gampang. Ya. Enggak, yang mau gue tanya gini, pertanyaan gue gak nanya gampang apa enggak baca Alkitab. Yang gue tanya, penerjemah Alkitab itu dibimbing roh apa enggak, itu pertanyaannya. Iya. Saya dapat jawabannya, Abang. Abang tanya Roh Kudus, kalau baca Alkitab harus Roh Kudus. Tidak semua orang baca Alkitab itu dapat Roh Kudus, Bang. Dikit itu bisa baca. Gue gak nanya baca, nanya penerjemah. Ucapkan ayat-ayat. Hah? Gue gak nanya pembaca, yang gue tanya penerjemah. Iya, penerjemah pun belum tentu dia itu, Bang, disertai sama Roh Kudus. Makanya setiap kami bilang tadi, setiap pendeta berkhotbah itu tidak akan berdoa dulu dia di depan jemaat dan menyatakan bahwa supaya dia memang disetujui Roh Kudus dia menyampaikan Injil itu. Ya. Karena kenapa? Kadang orang kalau berkhotbah keterlaluan, kesampaian, kelewatan. Ayat Alkitab bisa dijabarkan jadi yang lain. Itu. Jadi artinya kalau dibaca Alkitab, Bang. Nah, kalau menurut kamu ya penerjemah Alkitab itu dibimbing roh nggak? Enggak. Menurut kamu penerjemah Alkitab LAI itu dibimbing roh? Oh, oke. Nah, kalau penerjemah Alkitab King James Version? Enggak, kalau penerjemah King James Version itu dibimbing Roh Kudus nggak? Gue mau nanya. Kalau Abang bahas gini, Bang, kalau Abang permasalahan LAI, kenapa harus tanya sama kami orang? No. Enggak. Gue pengen nanyanya ke lu. Gue pengen nanyanya ke lu. Ada percetakannya. Udah, terus tanyakan sama mereka, Bang, nanti khususnya. Nanti LAI David bukan wait, instrumen yang hear me. kecil. Dengar saya. Pernah tanyakan tidak? Pernah. Nanti kalau saya tunjukin videonya, Paskalis Edwin bilang, oh rumit itu, nanti kamu melongo lagi. Masih ada di jejak digital ini. Saya nanya sama Edwin Paskalis. Jawabannya cuma itu rumit, cuma itu doang jawabannya. Mau lihat videonya. Gak tahu dia bisa nunggul. Disangkanya saya orang baru kali disangkanya. Iya. Tapi dia udah kemana-mana, Pit. Bang, kejanggalan. Bukan kemana-mana, gini, Bang. Kejanggalan, kenapa Bang tanya gini? LAI, kenapa janggal keluarkan
terjemahanmu sama kitab Indonesia. No. Gini pertanyaan. Itu butuh jawabannya. Enggak. Selama Pertanyaan. ini kita tidak permasalahkan di Kristen itu tidak ada masalah terjemahan LLI. Ya, yang kenapa? Tahu nggak kenapa? Saya bisa jawab bahkan latar belakangnya. Kenapa Kristen nggak ada yang masalah dengan terjemahan LAI? Karena kebanyakan umat terjemahan buta bahasa aslinya. Kan gitu dong. Bukan jawaban. Ian More, boleh gue coba nggak? Gue turunin level minus 100 More. Boleh. Pit dengerin nih Pit ya. Tadi LAI dengar dulu, LAI tadi kan ini kan ada pakar bahasa, abang pakar bahasa. Kalian lah yang jumpa, tanya sama LAI kenapa LAI itu beda kitab sama ini. Bahas baru abang kasih tahu sama aku, ini kata LAI sama kalian. Yang bahasa kitab kalian yang di Indonesia ini. Ada perbedaan ini kata LAI. Tunjukkan sama aku datanya. Cakep. Supaya aku tahu supaya aku bisa mengkonfirmasi ke LAI ya ini kau bilang sama Keren. umat yang sana ya. Bang Rizky ya. Keren, gue bantu Pit. Gue bantu bertanyanya gini Pit. Ya. Hai LAI. Aku percaya bahwa penerjemah kitab dibimbing Roh Kudus. Setuju nggak? Penerjemah kitab. Enggak. Penerjemah kitab dibimbing Roh Kudus. Percaya nggak? Rizky tadi nanya, LAI kenapa kayak gitu? Tanya sama LAI bang, LAI itu punya lembaga. Kenapa gak kamu tanyakan ke situ supaya kamu tunjuk sama udah. Si Erwin jawabannya rumit, katanya dia pusing. Edwin mempan. Paskalis Edwin, Doktor Paskalis Edwin ya, itu tangan kanannya Anwar Chen, PhD ya, itu dia bilang rumit jawabannya, udah cuma itu. Ada kok di channelnya dia. Hanya rumit jawabannya. Pit, iya. Gue mau turunin level nih Pit. Kan tadi lu bilang penerjemah kitab itu dibimbing Roh Kudus, bener ya? Bener nggak? Penerjemah kitab dibimbing Roh Kudus. Bener nggak? Tahu bang, dia berdua nggak selalu berbud. Ya, dulu bang, dia susah amat sih Pit. Dia berdoa sama Roh Kudus Pit. Orang-orang LAI berdoa minta bimbingan Roh Kudus. Lalu Roh Kudus membimbing penerjemah LAI. Setuju nggak? Setuju kan nggak tahu gue mengerti berdua atau enggaknya. Gue jawab deh. Kalau gue jawab penerjemah LAI dibimbing oleh Roh Kudus ketika menerjemahkan, karena dia bertanggung jawab kepada semua umat Kristen di Indonesia hasil terjemahannya. Jadi gue bantu jawab, mereka dibimbing Roh Kudus. Lalu King James Version juga para ahli-ahli penerjemah tuh, bahkan sebelum LAI lahir, mereka dibimbing juga oleh Roh Kudus, Pit. Tapi di King James Version sama di LAI beda. Berarti Roh Kudusnya ada dua, Pit. Kaget dia. Kang, ada Bang Ben itu, Kang. Dinaikin aja apa, Kang? Biar ada seru Bang Ben itu. Bang Ben mau jawab tuh, silakan naik. Katanya tuh, Bang Ben harus naik. Bisa dia jawabnya katanya. Aduh, nggak monitor ya. Oh ya, sip. Lanjut, Ustaz. Unggul. Malam semuanya. Malam. Nah, jadi saya singkat saya mau tidak lama. Jadi oke, silakan. Pertanyaan gimana? Nggak boleh sebentar, harus lama. Nanti kopinya kan nanti dikasihnya, jadi harus lama. Kopinya lagi dibuat dulu. Silakan Bang Ben. Oke. Jadi kan tadi pertanyaannya, apakah penerjemah LAI dibimbing Roh Kudus? Jawabnya iya. Kenapa memangnya? Kalau penerjemah Alkitab di negara lain dibimbing Roh Kudus juga nggak? King James Version dibimbing Roh Kudus nggak? Dibimbing juga. Dibimbing juga. Tetapi di Markus 16 ayat 8 itu berhenti di mereka ketakutan, ya. Terus kemudian di terjemahan LAI ada tambahan satu paragraf. Kok beda King James Version sama dengan original text? LAI ada tambahan satu paragraf, tidak ada dari original teksnya. Kalau mereka semua penerjemah dibimbing Roh Kudus, Roh Kudusnya salah,
Atau Roh Kudusnya ada dua, versi Inggris dengan versi Indonesia misalnya. Wah, Tuhan tidak pernah salah. Yang salah itu ya, saya jelaskan dulu ya. Perihal yang tadi Pak bilang Markus itu ada di versi lain ada panjang, terus di versi lain pendek, itu tidak mempengaruhi doktrin-doktrin fundamental kekristenan, Pak. Begitu. Itu Bapak datangnya telat sih, makanya lain kali kalau bioskop udah buka, Bapak jangan beli donat dulu, langsung masuk Pak. Jadi ketinggalan kereta. Tadi kita jelaskan kalau ini Pak Martin nih, contohnya Pak Martin jujur, dia mengakui, iya betul ada tambahan dari versi LAI, tapi saya tetap mengimani. Kita berhenti Pak, kita menghargai, menghormati, bahkan membela keimanan orang. Sama berarti Bapak sama Pak Martin, Bapak mengakui nggak LAI nambah-nambahin ayat, ngakuin nggak? Lebih tidak mengurangi. More dia belum mengakui, katanya tidak mengurangi, tidak menambahkan. More, silakan More, standby. Yang dimaksud dengan tidak mengurangi, tidak menambahkan, bukan mengurangi kata lalu menghilangkan makna, tidak Pak. Berarti gini, Bang Ben, berarti gini. Berarti Alkitab itu boleh ditambahin tulisannya, yang penting tidak mengurangi doktrin, ya. Ya memang faktanya sekarang ada dalam berbagai terjemahan kan ada beda-beda kata, tetapi itu tidak mengurangi inti daripada. Saya nggak tanya itu. Dengar pertanyaan saya. Alkitab itu boleh. Saya tadi bilang boleh itu maksudnya dalam pengertian apa Pak? Bukan boleh menambah lalu mengubah, tidak. Tidak boleh. Iya makanya dengerin dulu pertanyaan saya. Bapak ini terlalu nafsu. Tolong ditenangin dulu Roh Kudusnya, Pak. Jadi gini, pertanyaan saya. Ya, berarti Alkitab itu teksnya boleh ditambahin, yang penting tidak mengurangi makna dan doktrin, betul? Pertanyaan Anda sudah salah. Salah. Kamu salah. Realitanya dalam penerjemahan itu terdapat apa namanya? Karena faktor apa? Oke, Pak. Pertanyaannya saya rubah, Pak. Kenapa sih orang Kristen tuh kalau ditanya soal tekstual, soal kitabnya itu pasti logical fallacy, Pak? Kenapa kayak gitu, Pak? Ini Pak, jawab. Karena Anda memakai cara membaca kitab kamu yang katanya turun langsung dari surga. Lah, siapa yang bilang kitab kita turun dari surga? Coba siapa? Wait. Ini Straumen ini logical fallacy lagi nih. Makanya saya tanya yang simpel-simpel aja. Teman-teman Muslim. Wait. Lah, dia malah Straumen dia. Mau saya tanya gini deh. Kenapa sih Pak orang Kristen itu kalau diajak ngobrol kayak gini pasti logical fallacy gitu loh. Kenapa sih bisa kayak gitu? Tidak paham. Kamu yang melakukan logical fallacy. Coba logical fallacy-nya saya di mana? Coba. Dari 24 logical fallacy yang ada, saya logical fallacy yang mana? Coba sebut. Kalau saya bisa nyebutin, Bapak logical fallacy-nya di mana? Gini, saya kasih ada satu kalimat begitu. Bapak pergi ke pasar. Enggak, wait. Kita jawab dulu. Logical fallacy-nya saya di mana? Begini. Dia malah curhat. Saya kasih contoh langsung praktis supaya Bapak bisa mengerti. Logical fallacy-nya saya di mana gitu loh. Kalau Anda sudah 2 kali nih melakukan logical fallacy dan saya bisa sebut jenisnya gitu loh. Dan di mana Anda logical fallacy-nya? Atau mau dengerin saya dulu? Oke, dengerin saya dulu ya. Anda logical fallacy di mana? Ketika kita sedang bahas tekstual, Anda membahas doktrin. Itu logical fallacy, itu namanya Straumen. Gantian Bang Ben. Bang Ben gantian, jangan tubrukan. Jadi nggak jelas nanti. Bisa nggak? Dia suruh dengerin dulu. Karena dia terlalu banyak ngomong dari tadi gitu loh. Kalau isinya kosong tapi ngomong mulu gitu loh. Ya, dengar dulu. Jadi ada 2 kalimat. Bapak pergi ke pasar. Terus yang kalimat kedua, Bapak ke pasar. Ya elah, ditanyain logical fallacy saya di mana, dia malah lari ke sana. Straumen lagi. Yang kata kedua itu kurang satu, kalimat kedua kurang satu kata, tapi tidak mengurangi makna daripada kalimat itu. Maksudnya itu, maksud yang membacanya tidak ada hal-hal yang udah Pak, bunyi-bunyian ya? Masih mau bunyi-bunyian? Oh ya lanjut, saya dengerin. Gitu. Oke, udah bunyi-bunyian ya? Pendidikan Bang, dengar omongan orang apa kayak. Buktikan dia 2 logical fallacies-nya More. Oke ya. Saya kan tadi nuduh dia logical fallacy. Dia kan logical fallacy kepada saya nih. 2 nih, saya buktikan 2 ya. 1, ketika saya sedang membahas teks ya, dia membahas kepada yang lain, itu red herring namanya.
ya. Itu pertama. Bahkan 3 dengan mengatakan diam dulu ganti-gantian loh kok. Gantian Bang Ben, gantian ya Bang David, gantian. Silakan Be. Ya gimana saya mau ngomong, ya udah kalau gitu nih headsetnya saya lepas nih, saya pakai mic-nya doang nih. Jadi saya nggak akan terganggu dengan omongan Anda, dan suara saya lebih besar karena mic saya lebih bagus ketimbang mic yang Anda pakai gitu loh. Jadi gini ya, saya buktikan logical fallacy Anda ada di mana gitu loh. Bahkan 3 hal kalau kita mau terperinci lagi gitu loh. Pertama, Anda melakukan kepada saya itu strawman ya. Strawman yakni apa? Saya tidak mengklaim seperti itu, tapi Anda langsung mengklaim kedemikian. Nah, itu namanya strawman, itu yang pertama ya, yang Anda lakukan kepada saya. Yang kedua, Anda red herring. Kita lagi bahas tekstual, Anda membahasnya ke arah apa? Ke arah kontekstualnya, yang kita bahas tekstual di sini. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda melakukan burden of proof dengan mengatakan Anda juga logical fallacy, tapi Anda tidak mampu menunjukkan logical fallacy saya di mana. Silakan. Nah, sekarang saya tanya Anda menuduh saya logical fallacy saya di mana? Silakan. Kata itu maknanya tidak harus. Sehingga kami memaknai tekstual itu bukan. Aduh, ini mah maknanya Pak doang yang kayak gini. Angel iki meledak. Aduh. Jadi itu jawaban saya pada Papa yang pintar-pintar yang paham logika, itulah jawaban saya. Itu. Baik, itu saja. Cukup ya? Atau masih ada lagi? Itu topik Pak, logika itu topik ya Bang, topik di Riau. Topik. Atau pertanyaannya saya rubah. Gini Ben, untuk Ben, David, Pak Martin, kenapa sih orang Kristen itu untuk membela keimanannya pasti logical fallacy gitu? Coba dijawab. Karena Bang nggak sama pemikiran. Saya bantu jawab, karena kan hidup dalam dogma, mati dalam akal. Oh iya, oke. Justru kalau saya akan buktikan kalian itu tidak pakai akal. Mau nggak saya buktikan? Boleh. Boleh. Gantian. Ayo kita dengarkan. Aku bikin kopi dulu. Ya, aku bikin kopi dulu. Oke, aku bikin kopi dulu dengerinnya. Silahkan. Ayo Pak. Yang jawab tadi Kristen atau Muslim? Supaya saya ucapkan satu kata aja. Yang jawab tadi Kristen atau Muslim? Muslim semua tadi yang jawab. Tolol kamu mengucapkan itu, karena yang tadi Kristen kawan. Kristen itu tidak sama pemikiran kita dengan pemikiran Allah. Jangan sama pikir itu, makanya kamu bilang kita nyambung lagi. Tidak sama kita dengan Allah. Ya kesembung ini. Pin apa sih kamu ngomong apa, Pin? Tarik nafas dulu. Saya mau tanya Bang Diki, dalam Islam boleh nggak sih ngehina dikit aja gitu? Kalau boleh pengen maki-maki. Boleh, kita ajaran kasih. Kalau ajaran kasih mereka kebohongan terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Kita nggak boleh more. Islam itu ajaran kasih. Aduh. Ya, udah diem kita tadi tuh. Kalau dalam ranah ilmiah ya, ilmiah yang nggak pandang agama ya. Orang-orang tolol kayak gini tuh wajib dimaki-maki. Bila-bila dicek kepala. Itu yang ngomong temen elu Bang Ben, Pin. Aduh, yang ngomong itu Bang Ben temen elu. Tanggapanmu? David kacau nih, Pak Martin dibilang beda sekte, Bang Ben dibilang tolol, Bang Ben dibilang tolol sama David, Bang Ben. Pin yang ngomong itu tadi Bang Ben, bukan kita, Pin. Kamu mah nggak nyambung. Bang Ben, David. Bang Ben, kau dibilang tolol sama David, Bang Ben. Bang Ben, kau dibilang tolol sama David. Kau orang yang kalau orang kau yang provokator, orang nggak ngomong apa-apa, temenmu aja yang ngomong. Muslim yang ngomong itu tadi Bang Ben, Pin. Bang Ben dibilang tolol dengerin, Pin. Bang Ben dibilang tolol sama David. Yang ngomong tadi itu Bang Ben, bukan kita. Kita mau dengerin penjelasan dari Bang Ben. Kenapa lu jadi yang nyolot? Aduh. Pasar di sini. Oh, nggak betul. Dengerin, saya kasih pertanyaan kepada kalian kalau sanggup jawab. Hati-hati Pak susun bahasanya, nanti dibilang tolol sama David. Katanya orang logika kok kayak pasar.
Wah, enggak levelin. Saya turun aja. Apa sedikit Udah, aja. jangan curhat bang, jangan curhat, jangan turun lagi sampai malam gue ketemu Kristen cuma curhat. Ini David tuh lihat tuh, jadinya merajuk, dia jadi turun. Si David terlalu aksi kamu ah. Oh David kurang ajar, gak ada adab kau, masa temanmu sendiri dibilang tolol. Boleh nggak saya komentar dari Masa hal ini ya? dibilang Boleh nggak? tolol. Bentar Fit, gini. Tadi David itu kan nanya kan gitu. Tadi yang barusan ngomong ya, itu Muslim apa Kristen? Pas tadi salah sebut itu Muslim, David langsung mendiskreditkan. Jadi di sini David itu memang logical fallacy. Ketika standar yang ngomong non Kristen, pasti dia akan anggap itu salah. Itu subjektif sekali gitu. Dan itu cuma orang tolol yang melakukan itu. Dan di sini sudah tergambar. Pasti IQ-nya David. Gue bener bertaruh nih, coba kamu tes IQ ya. Nanti gak apa-apa saya yang modalin biaya tes IQ-nya. Kalau IQ kamu ya di atas 60 ya, 25,6 dikasih kamu 10 juta. Udah IQ-nya 25,6 More. Udah tes IQ. Nggak usah ngomong kok. Jeep ini aja kok isi dulu. Kok nggak usah ngomong 10 juta. Jeep ini kok isi dulu. Kok 10 juta kok ceritain. Givin apa? Ini kawan. Temanmu sendiri aja kamu marah-marahin. Dia mau baca Givin 57A More. Givin 57A. Gini bang, Kalau jadi memang- David, Kalau memang tadi kan aku tanya tadi. ya dogma di otakmu tuh kurangin. Kebanyakan dogma udah tuh. Itu. Gini. Iya, kurangin, David. kurangin biar tak Kalian kamu deh. ya. Tahu. Biar tak tunggu kalian. Kalau kalian dengar, 10 juta 20 juta biar tak lah. tunggu. Nggak apa-apa lah, disumbang buat yang dungu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Buat mengobati kedunguan itu. Karena kedunguan tuh mahal obatnya. Mahalnya obat ya, mahalnya. Si Mahal Rocky obat. Gerung itu coba bahasanya itu. Gua tahu dia agama apa dia. Loh, iya nggak apa-apa, Rocky Gerung aja berani Mana lagi? mengatakan. Gini, Ben. Bentar dulu bang, gini. Kenapa bahasa saya sama Rocky Gerung ya? Kan saya orang filsafat. Saya belajar filsafat. Kenapa emang? Gak percaya, gue sih gak percaya kau orang berilmu kau. Karena kan Suka kau kalau nggak percaya tuh kau ngapain? Kau ngapain Kadang batanya akan masuk kurang-kurangin? komal-komal kayak gini kau orang berilmu kawan. Aduh, kau yang masuk ke roomnya orang Islam. Ustadz apa kemarin? Makanya Saya ngapain bukan buat ustadz di saya. sini? Itu bro ilmu. Kau ngapain di sini? Ada pada Ustadz. Domba-domba dungu. Ustadz Ngapain itu di sini? Bang Ben Orang awam David. aku, Bos. Yang Ustadz Debatnya- itu debat tadi jawab Bang aku, Ben. Jawab. Bang Ben itu Ustadz. Iya. Alah. Ngapain kau dungu nyampe ke sini? Masuk ke sana ke ruangnya Mikana, masuk ke sana. Ngapain kau nyampe ke sini? Di sini orang berilmu, bukan domba-domba yang dungu. Soalnya enak Bang, hanya di Komal Islam dia dihargai, di Komal Kristen sendiri dia ditendang-tendang, Orang nggak ada ilmunya, dibidat-bidatin. nggak ada isi Makanya dia otaknya. nyaman. Makanya dia Otaknya nyaman di Komal nempel, Islam. doktrin. Masuk Komal Kristen dia dibidat-bidatin Bang. Tapi gini. Saya mau tanya. David kan sok berilmu nih gitu kan. Dengan bilang saya bla bla, saya mau tanya. David punya karya ilmiah nggak? Nggak. David punya karya ilmiah nggak? Coba gua tanya dulu deh. Coba punya karya ilmiah nggak? Nggak ada. Nah kalau gua ada masalahnya terus gimana? Gimana dia? Nih. Oh diakui, bahkan diposting di repository kampus loh. Oh iya terkenal loh. nih, wah, sembarangan. Nih, lihat. Keren. Bang Eda. David, kebanyakan makan pelampir dungu lu. Banda. Kurang-kurangin. Kurang-kurangin D3. kedunguanmu, kurangi. D3. Bang. Ini lihat. Repository UIN Iya. Saizu ac.id. Keren bang. Nggak ada hotel yang bisa buat kayak gitu. Nempel Iya, doktrin aja itu. Coba More ketik nama karya gue More ilmiah kan, Bang? unggul. Karya ilmiah kan? Unggul, D3 Sam Bang, tulisan sama Sudrajat. KTI. Unggul Tahu SAM KTI. Sudrajat. Karya tulisan ilmiah. D3 pun nulis itu bang. Tinggal cari aja Unggul di SAM itu. SD aja nulis lu nulis apa? Lu pernah nulis apa David? Lu pernah nulis apa? Gambar More, lihat foto. Bentar. Gambar. Gitu tuh kawan. David, gini David, David, Apa? David, jadi biar tahu ya yang sedang bicara dengan kita itu siapa. Karena begini, kalau nilai akademiknya tinggi, maka orang itu tidak akan ngomong sembarang. Pasti didasari dengan keilmuan gitu loh, Pid.
Nggak ada ilmunya nih bang, nggak ada ilmunya. Tuhannya aja dibiarkan disalib kok katanya. Saya nilai orang ilmu tinggi dan sopan santun bang. Dulu kiai-kiai kita bang. Kiai-kiai kita tidak ada sekolah di Cianut dia, tapi coba ngomong sama santun. Bang Riki, bisa nggak si David ini biar nggak bunyi-bunyian dulu? Saya terangkan, saya kasih kuliah kamu setengah SKS tentang apa itu listening, tentang apa itu adab, dan tentang apa itu. Oke ya, dengerin saya ya. Kalau kamu mau ngomonginnya ilmiah, mau ngomonginnya akademis, kesampingkan dulu adab, kesampingkan dulu yang namanya sopan santun. Karena kenapa? Ilmiah itu ranah reasoning, ranah pemikiran. Sopan santun dan adab itu bahasa tubuh, substansinya berbeda. Ya, jadi kalau kamu baperan, kamu jangan ngomong akademis, jangan ngomong ilmiah. Silahkan kamu bertamu ke rumah orang saja. Itu baik untuk kamu. Dari awal aku bilang bang, dari tadi aku bilang aku bukan orang berilmu yang kayak abang yang mengerti bahasa. Kalau bahasa ya artinya aku bilang sudah diam kau, salah satu kau. nama. Hah? Siapa bilang dungu aku? Angkat tangan, siapa yang bilang aku dungu? Ayo, siapa yang bilang memang kau dungu? Bang Ben. Siapa yang bilang kan? Angkat tangan lah, bilang nama. Bang Ben yang bilang. Itu Bang Ben. Iya, yang bilang temen kau itu yang tadi kau sangka Islam ya, itu Kristen itu. Dan bilang kau dungu, David. Ya nggak apa-apa lah kalau Bang Ben kok agak buta hurufnya kalau aku. Nah, giliran seiman dia diterimanya. Iya kan, sudah terbukti kan di sini dia subjektif dan makanya ya. Buta warna itu aja. Satu detik dia bilang siapa yang sedungu? Namanya siapa? Bentar. Dia orang Unggul Sudrajat. Tetapi ya saran Unggul Sudrajat. Unggul Sudrajat siapa? Kayak kami ini kan. Enggak. Tar dulu Fit. Gue mau buktiin. Wait, David. Gue lagi mau nanya Ustaz Unggul. Siapa Ustaz Unggul? Di searching di Google coba. Keroyok banyak kali keroyok. Unggul Samnya itu SAM Sudrajat, tinggal ditambahin sama aja di tengah. Terus Paleo Tsunami, tambahan itu kata kuncinya waktu riset. Paleo Tsunami. Paleo Tsunami. Pakai TS berarti ya tsunami-nya ya. Di mana Ustaz? Di riset, ada tuh. Riset Gate ya? Wah, ada tuh riset Gate tuh. Ada. Di riset Gate. Inilah manusia yang bermanfaat. Iya. Oh iya. Sekarang saya tanya, David karya yang bisa dipublis dan dipamerin apa saya tanya? Catatan Siskambling. Di room inovator itu adanya apa? Coba saya mau tanya. Stanford atau Harvard. Ada Bang David di mana? Ya ada nggak David? Jurnalnya, catatan jurnalnya di mana? Bahkan hasil riset dan karya gue Pit dipakai oleh Canisius College Pit tuh. Orang Kristen make keilmuan dari orang Muslim Pit. Iya. Gimana tuh Pit? Apa lu mau lihat ini juga, mau lihat gua ngisi kuliah, topiknya apa? Nih, bentar gua tunjukin. Terus gimana? Udah mulai pikiran untuk dibaptis? Alah. Biar saya juga pendeta tuh baptis. Kalau riset mau dipakai gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana David? Udah pintar kau? Udah pintar? Hah? Udah terbuka semua otakmu sudah. Lu juga pintar dalam hal apa kita nih kawan? Janganlah kayak gitu. Pintar dalam hal apa? Fit. Harus pintar dong. Fit. Pernah ngisi kuliah yang seriusan nggak Fit? Mana boleh semua pintar? Nih. Aku tunjukin kau. Apa? Kau pernah ngisi sebuah kuliah umum? Ngisi apa? Ih, aku tahu ini tetas sama kau dah. Ribut itu. Apa rupanya? Dia hanya ngisi tong bambu itu dengan tua aja kayaknya. Lihat baca tuh, lihat tuh topiknya tuh. Kesesatan berpikir dalam membaca pikiran Tuhan. Nah, keren. Yang ngisi siapa? Nama gua bukan? Ya, Dr. Reski LCMA Mins. Waduh. Nih. Usaha kecil. Dokter. Habis kamu ini dari kampus ini. Makanya ngapain mental si David ini? Bubuk kamu David.
Aduh. Fokuskan dong ke judul kita. Aduh, fokus lagi. Jadi kami tetap mencintaimu, Pit. Kami tetap mencintaimu dan mengasihimu, Pit. Tapi saranku, dengerin, Pit. kau telepon pendetamu, Makanya ini Pit. kamu beruntung, Pit. Ada gurunda-gurunda yang paham akademiknya juga, kamu beruntung bisa nambah pengetahuan. Hal mengenai keimanan itu lu, tapi ilmu pengetahuan ini milik kita bersama yang harus kita ungkap gitu loh, Pit. Kamu kapan sih mau cerdasnya? Cuma internal memorinya di upgrade, jangan hanya 2 kilobit, blank dia. Kalau guru yang ngajarin, Itu kan internal memori 2 kilobit cuma David, kurangi minum kopi pakai Masako ya, kurangin minum kopi pakai Masako. Itu ya, Bang Reski itu dosen bukan lagi guru, Pit. Pit. Bang Reski itu dosen loh. Penyalipan Yesus adalah fitnah. Kau percaya Yesus disalib? Memang difitnah. Enggak. Fit. Tadi kan lo Memang bilang. difitnah. Dengar. Ada enggak ada fitnah? Weh, ribut. Fit. Dengar Fit. Ada yang fitnah. Oke. Fit. Sampai bilang enggak? Dengar Fit. Dulu dong. Dengar Fit. Tadi kan lu bilang, mana buktinya lu pintar gitu kan. Gue bilang ada karya ilmiah, lu punya karya ilmiah gak dipublis gitu kan. Coba mana, udah gue tunjukin. Nah sekarang gue mau minta pembanding dong, lu punya karya ilmiah gak gue tanya? Nggak Gitu ada. loh. Ini gue nih. Gak nyambung. Yang aku tanya tadi penyalipan Yesus itu dipidatokan. Jangan balik lagi, itu yang sekarang. Tadi kan sebelumnya kan lu mempertanyakan itu. Gue juga boleh dong tanya balik lu. Nggak bisa jawab dia, memang nggak ada isinya. Nih, kalau ini biar berkualitas tuh kayak gini nih, lihat ya. Gue berani ngomongin tentang lu gitu kan, dan yang lain-lain gitu kan. Gue berani open cam lihat kayak gini nih. Lihat, nih hafalin mukanya nih. Nih. Bang, karena bang di luar bang, gak digangguin anak-anak sama istri bang. Kalau aku on cam aku bang. Asumsi aja lo, David, bilang aja nggak nyali, nggak punya berani lo. Banyak Kalau punya nyali bang, kalau daripada anakku terganggu besok sekolah. Ya sudah, kalau gitu gak usah main TikTok lah kau. Aku punya nyali lah dia. Gak usah main TikTok lah kau kalau memang terganggu. Udah gantian David mute dulu. Ini Bang Martin takutnya ketiduran. Bang Martin, halo Bang Martin. Halo. Ya, silakan Bang Martin. Halo, masih kedengaran? Gedein dikit, kecil banget. Gede Pak Martin. Enak kalau Pak Martin ini jujur. Imannya kita hargai dan hormati. Silakan Pak Martin, lanjut yang keras. Oh, oke. Ini Bang ya. Dari tadi kalian maki-maki juga. Pingin tahu aja alasannya abang-abang ini nggak percaya Yesus disalib itu apa? Gak ada buktinya bang. Bukti apa yang diberi? Peninggalan sejarahnya juga nggak ada. Secara ilmiah juga nggak ada. Ya, setidaknya kan catatan Alkitab itu sudah lebih dari cukup gitu. Kalau catatan bang, semua bisa catatan. Dilihat dulu siapa yang catat. Semua bisa kalau catatan. Sekarang gini dulu Bang Martin, tolong tentukan Bang, Yesus itu kalau disalib, benar disalib atau disalib di cross itu apa ya? Cross itu salib atau di pohon? Itu dulu tentukan. Atau disembelih. Kalau Paulus disembelih. Salib ya? Oh disalib ya? Berarti digantung di tiang salib begitu? Itu cara penghukuman dari Roma dulu di zaman itu. Disalib. Untuk orang yang dianggap penjahat kelas kakap. Dan Yesus. Berarti Yesus penjahat kelas kakap. Ya dianggap seperti itu. Oh dianggap. Ya. Jadi memang sengaja difitnah Yesus buat dimatikan kemudian dijadikan Tuhan. Fitnah dong, judulnya bener dong. Fitnah bener. Bukan disalib untuk jadi Tuhan. Bukan itu. Loh. Benar, saya kunci nih. Mulai lagi main kunci lagi nih. Kunci. Ya kan? Kunci lagi. Coba abang ulangin. Dia disalib karena difitnah.
Ya difitnah bahwa dianggap. Berarti kan benar judul temanya nih Bang, penyaliban Yesus fitnah. Kita lihat dulu siapa yang fitnah. Enggak, abang nyebut kalimat fitnah toh. Ya ada di situ lah, di tema.